4381. Gelembung bukan lawan, tubuh malah mundur, wajah kecil putih. Jelas, ada juga titik kuat dan lemah dalam kekuatan tempur bintang 11 yang sama. Meskipun Ye Cuqianyu dan Pao Pao keduanya adalah kekuatan tempur bintang 11, Pao Pao baru saja mencapai kekuatan tempur bintang 11 dan jelas bukan lawan dari Ye Cuqianyu. Ini pertama kalinya aku melihat tikus dengan kekuatan bertarung seperti itu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlindung padaku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu jika aku bekerja untukku di masa depan. Jalan Ye Cuqianyu, matanya cerah, menatap gelembung. Jelas, dia tertarik dengan bakat gelembung. Meskipun tikus roh waktu dan ruang mengendalikan ruang dan waktu, ia memiliki bakat yang kuat. Ini adalah balapan teratas di alam semesta. Yang kuat bisa membuka lubang cacing. Namun, ini adalah pertama kalinya melihat tikus roh ruang waktu yang begitu kuat. Apalagi melihatnya, aku belum pernah mendengarnya. Jika bisa dimasukkan, pasti akan sangat membantu. Sekarang ada 9 anak surga di 4 istana surga. Belum lagi 4 istana surga, ada 2 putra surga di istananya saja. Mereka adalah pesaing terbesar. Selain itu, ada beberapa pendatang baru yang juga tamak. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mendukungnya. Dengan bakat gelembung, lama-kelamaan prestasinya akan sangat luar biasa, bisa menjadi tangan kanannya, dia sangat bersemangat. Berpaling padamu, bangun, ini siang hari. Mulut gelembung melengkung jelas menyindir lamunan Ye Cuqianyu. Di tepi, Lu Ming sangat kooperatif dan tertawa. Ye Cuqianyu tampak muram dan berkata, sebaiknya kamu berpikir jernih. Ikuti aku. Kamu harus memiliki kekuatan dan sumber daya dan sumber daya. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan di alam semesta ini. Jika kamu berbicara besar, kamu bisa memberiku kepala kaisar. Gelembung itu terus menggulung mulutnya. Kamu, ini caramu sendiri untuk mati. Ye Cuqianyu benar-benar marah. Matanya sedingin es. Tangan kanannya kosong dan dipegang. Kekuatan hukuman pecah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mulai membentuk pedang. Pada saat yang sama, tangan kirinya juga memiliki perubahan besar. Lapisan kekuatan abu-abu menyebar. Murid Lu Ming menyusut, dan hatinya bergetar. Itu adalah kekuatan kehancuran. Ye Cuqianyu sebenarnya mengendalikan 2 jenis kekuatan surga yang paling kuat. Ini adalah semacam kekuatan hukuman alam dan semacam kekuatan pemusnahan. Meskipun kekuatan memusnahkan langit tampaknya lebih rendah dari kekuatan menghukum surga, sangat menakutkan bagi satu orang untuk mengendalikan 2 kekuatan surga yang paling kuat. Lu Ming hanya melihat 2 jenis kekuatan tertinggi di Tiamong Tianzun. Membunuh. Ye Cuqianyu minum, dan tubuhnya seperti anak panah. Dia membunuh gelembung itu dengan kedua telapak tangannya. 2 kekuatan surga yang kuat bersatu dan meledak menuju gelembung. Ini sangat kuat, ini sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Lu Ming berubah dan napasnya terengah-engah. Dia ingin membantu gelembung itu. Pada saat yang sama, gelembung juga melakukan upaya penuh untuk mentransfer kekuatan ruang waktu secara ekstrim. Kekuatan ruang waktu tak terbatas membentuk sangkar ruang dan waktu dan menekannya ke ribuan gunung Yechu. Kekuatan ruang dan waktu terus runtuh di bawah serangan Ye Cuqianyu. Sua. Lu Minghua menikam 1000 gunung Yechu dengan senjata panjang. Pergilah. Ye Cuqianyu meledak dengan satu tangan, memukul Lu Ming dan terbang keluar. Lu Ming merasakan kidan darah melonjak di sekujur tubuhnya, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Namun, saat ini, Qiu Yui juga membuat parang 9 warna dan memotongnya ke ribuan gunung Yechu. Pedang Qi meraung dan kekuatannya mengerikan, yang mengubah wajah Ye Cuqianyu, karena dia merasakan ancaman fatal. Pada saat kritis, dia meledakkan dengan telapak tangan kanannya dan meledakkan dengan parang 9 warna. Boom, raungan sengit, momentum menyapu semua sisi. Serangan Ye Cuqianyu akhirnya diblokir dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Bulan musim gugur dan gelembung, juga bentuk tubuh mundur, lalu berdiri bersama. Kamu telah mencapai kekuatan tempur bintang 11. Mata Ye Cuqianyu menatap bulan musim gugur, menunjukkan keterkejutan yang kuat. Dia benar-benar terkejut. Kapan kekuatan tempur 11 bintang menjadi begitu tidak berharga sehingga muncul satu demi satu? Tahukah kamu, putra surga atau putri surga, kebanyakan dari mereka hanyalah kekuatan tempur bintang 11. 4 istana surga jika dijumlahkan hanya 9 putra atau putri surga. Seberapa langka? Tapi sekarang, 2 kali berturut-turut, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tidak hanya Ye Cuqianyu, Tianren lainnya, tetapi juga Tianjiao alam semesta juga terkejut. Di mata mereka, putra surga yang hampir tak terkalahkan itu terhalang. Hukuman surga,
Kematian surga, hukuman 2 hari. Ye Chu Qianyu meraung, 2 jenis kekuatan paling kuat di sekitar tubuh, dia akan bernafas, ke atas, terus membunuh gelembung dan lainnya. Puan muda, jangan lakukan dulu, berikan saja kepada kami. Qiu Yue berkata bahwa, ditutupi dengan 9 warna sinar matahari, menggunakan parang 9 warna, dia membunuh 1000 gunung Ye Chu. Gelembung itu dibantu oleh kekuatan ruang dan waktu. Lu Ming agak tertekan, tapi kekuatannya masih sedikit buruk, dan ada celah besar antara dia dan Ye Chu Qianyu. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan bulan dan gelembung musim gugur. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak sekali lagi bertempur bersama, dan terjadi ledakan dan raungan terus-menerus di tempat kejadian. Ada lebih dari 10 gerakan berturut-turut, tetapi tidak ada pemenang atau pecundang. Orang ini, kekuatan tempurnya telah mencapai batas 11 bintang. Pikir Lu Ming, wajahnya sedikit bermartabat. Tian Jiao dari klan Tianren sebenarnya dapat mengendalikan berbagai kekuatan langit yang paling kuat, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur. Ye Chu Qianyu hanya mengendalikan 2 jenis kekuatan surgawi tertinggi, yang sangat kuat. Lalu, di antara generasi muda Tianren, adakah yang mengendalikan 3 atau bahkan 4 jenis kekuatan langit tertinggi? Jika demikian, itu akan menjadi mengerikan. Lu Ming merasa bahwa dia telah meremehkan Tianren sebelumnya. Mungkin akan ada saingan dengannya di antara para Tianren. Tidak, sangat mungkin. Bagaimanapun, ada lebih dari 1 kekuatan tabu dalam sejarah, tetapi mereka tidak menggulingkan Istana Surgawi. Istana Surgawi masih menjadi penguasa alam semesta, yang sangat ilustratif. Ledakan, ledakan. Konfrontasi antara kedua belah pihak berlanjut, dan dalam sekejap mata, ada lebih dari 20 gerakan, dan masih belum ada pemenang atau pecundang. Ye Chu Qianyu semakin muram dan cemas. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan Qiu Yue dan gelembung, apalagi membunuh Lu Ming. Kamu, mari kita lakukan bersama. Ye Chu Qianyu berteriak pada orang lain. Ayo pergi. Membunuh. Orang lain, telah menunggu saat ini. Sebelumnya, Ye Chu Qianyu yang meminta semua orang untuk tidak melakukannya, dan mereka takut akan hal itu. Sekarang Ye Chu Qianyu telah membiarkan mereka melakukannya, apakah mereka punya alasan untuk tidak melakukannya? Tiba-tiba mereka membunuh. Tentu saja, target mereka adalah Lu Ming. Lebih dari selusin serangan, membunuh Lu Ming, beberapa serangan, membombardir bulan dan gelembung musim gugur. Tidak realistis bagiku untuk menang oleh banyak orang. Gelembung itu minum dengan ringan, dan kekuatan ruang dan waktu menyebar dengan cepat, menutupi orang-orang di sisi lain Istana Surgawi. 4382. Perluasan kekuatan ruang dan waktu menyelimuti semua orang di Istana Surga. Orang-orang ini ditekan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan kecepatan mereka melambat, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Bulan musim gugur dan gelembung mudah dihindari, tidak berpengaruh pada mereka. Sua. Lu Ming juga bergerak, tubuhnya seperti jenderal hantu, menuju Tiamong yang akan dibunuh orang-orang itu. Dalam kekuatan ruang dan waktu, kecepatan Lu Ming tidak terpengaruh, tetapi lebih cepat. Berkedip beberapa kali, akan ada rentetan serangan yang harus dihindari. Kemudian, dia bergegas ke Tian Jiao, sebuah keluarga Tianren dengan kekuatan tempur bintang 8, dan menikamnya dengan pistol. Pria itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi kekuatan ruang dan waktu terus menekannya. Dia seperti terjebak dalam rawa, dan kecepatannya sangat terpengaruh. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa melarikan diri. Itu hanya bisa terprogram. Dia meraung, mengeluarkan kekuatan surga yang paling kuat, menjadi tomahawk, membelah Lu Ming. Pada saat tabrakan, tomahawk yang dipadatkan oleh Tian Jiao dari keluarga Tianren rusak. Tombak itu seperti pelangi yang menembus matahari dan menembus ke dahi pria itu. Kepala Tianren Tian Jiao ini, seperti semangka, pecah dan langsung jatuh. Cincin Lu Ming ada di tangan Lu Mingzu. Lu Ming terus membunuh Tian Jiao keluarga Tianren berikutnya. Tian Jiao ini memiliki kekuatan tempur NINESTAR. Ketika dia melihat Lu Ming datang, dia terkejut dan segera mundur. Namun, dalam kekuatan ruang dan waktu, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Lu Ming, yang juga disalib dan diserang oleh Lu Ming. Meskipun dia memiliki kekuatan tempur NINESTAR, kekuatan tempurnya sangat kuat, tetapi dia bertemu Lu Ming. Lu Ming sekarang memiliki kekuatan tempur 13 bintang. Bahkan jika Tian Jiao dari keluarga Tianren sedang dalam masa kejayaannya, dia bukanlah lawan Lu Ming. Terlebih lagi, dia ditekan oleh kekuatan ruang dan waktu, dan jarak antara dia dan Lu Ming semakin besar. Puff. Darah memercik ke seluruh dunia. Detik, masih detik.
Cincin Jiuming masih di tangan Luming, dan cincin Jiuming masih di tangan Luming. Mencari kematian. Ye Chuqianyu meraung, dan pembunuhan di matanya hampir berubah menjadi substansi. Di tangan kanannya, ratusan petir putih bersih menyambar dan bergerak. Di antara mereka, puluhan petir putih murni, menuju Luming terbelah di masa lalu. Saat mendekati Luming, petir semakin besar dan besar. Setiap dari mereka lebih tebal dari pinggang seseorang, dan dipenuhi dengan bau teror. Luming awalnya ingin membunuh orang berikutnya, tetapi di hadapan puluhan petir, dia harus berkonsentrasi untuk menghadapinya. Luming menggunakan metode tubuhnya, mengelak dan melawan dengan senjatanya. Lagi pula, ini hanya sebagian dari kekuatan Ye Chuqianyu, bukan semua kekuatannya. Luming masih bisa memblokirnya. Tombak-tombak menembak dan menghancurkan petir yang diubah oleh kekuatan hukuman surgawi. Semuanya, mundur. Ye Chuqianyu meraung, guntur bercampur dengan kekuatan langit, terus-menerus menuju bulan dan gelembung musim gugur, tetapi juga beberapa ke Luming. Tujuan dari serangan skala besar ini adalah untuk mengulur waktu mundur bagi orang-orang Tiangong lainnya. Dia tidak begitu baik sehingga dia ingin menyelamatkan yang lain di Tiangong. Tapi jika semua orang di Istana Surga mati, dia juga akan terlibat. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin di sini, hanya dia putra surga. Orang-orang ini berada di bawah kepemimpinannya. Jika mereka terbunuh di bawah kepemimpinannya dan menderita kerugian besar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dan reputasinya. Pesaingnya pasti akan menyerangnya dengan ini, yang tidak baik untuknya. Oleh karena itu, setelah Luming membunuh dua Tianren Tianjiao berturut-turut, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menutupi mundurnya orang lain. Di bawah perlindungan Ye Chuqianyu, sisa Tiangong dengan cepat mundur dan berkumpul bersama. Ye Chuqianyu tidak menyerang bulan dan gelembung musim gugur, tetapi dengan cepat mundur dan berkumpul dengan yang lain. Dengan cara ini, sulit bagi Luming dan yang lainnya untuk memulai. Ye Chuqianyu dan yang lainnya terus mundur, akhirnya keluar dari kekuatan ruang dan waktu. Mereka menatap Luming tiga orang dengan mata muram. Peluang membunuh sangat kuat, tetapi mereka tidak berani keluar. Mu Yun, tidak, aku harus memanggilmu Luming. Ye Chuqianyu menatap Luming Dao. 9 putra surga, putri surga, mengetahui metode tubuh asli Luming, dan tahu bahwa Mu Yun adalah Luming dan Luming adalah Mu Yun. Mereka adalah orang yang sama. Luming samar-samar tersenyum, tidak menyangkal. Namun, beberapa orang lain di kuil surga terkejut dan melebarkan mata. Apa, Mu Yun adalah Luming? Apakah mereka orang yang sama? Bagaimana mungkin? Bagaimana nafas hidupnya berubah? Beberapa orang berseru, beberapa tidak percaya. Tapi inilah yang dikatakan Ye Chuqianyu, dan menilai dari ekspresi Luming, itu jelas diam-diam, jadi mereka tidak bisa mempercayainya. Ini benar-benar sebuah berita. Luming, kamu hanya bisa bersembunyi di belakang dua wanita dan berlama-lama. Jika tidak ada dua wanita, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Ye Chuqianyu mencibir, dengan ironi yang kuat dalam suaranya. Kamu hanya mengandalkan usiamu yang lebih tua dariku, prestasimu lebih tinggi dariku, dan kemampuanmu untuk bertarung di level yang sama. Luming ironis dan saling bersaing. Kultivasi juga semacam modal, dan kultivasi tinggi juga semacam bakat. Apakah kamu ingin meminta dewa untuk dengan sengaja menurunkan kultivasinya dan bersaing dengan Raja Dewa atau Dewa, bukankah itu konyol? Beberapa orang sangat berbakat sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka bahkan jika mereka memberi mereka lebih banyak waktu. Apakah aku harus menurunkan kultivasi mereka dan berkelahi satu sama lain setiap kali aku bertemu seseorang yang kultivasinya lebih lemah dari aku? Apa arti penting dari penanaman? Ye Chuqianyu mencibir dan terus menyindir. Kali ini, Luming tidak berbicara. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Serangan balik terbaik adalah menginjak wajah pihak lain dengan tindakan praktis di masa depan. Kamu banyak bicara omong kosong. Apakah orang-orang surga dan orang-orang seperti ini? Jika kamu tidak bisa melakukannya, andalkan saja satu mulut. Melihat Luming dikatakan, Qiu Yue tidak mengatakan apa-apa dan menjawab. Ye Chuqianyu melirik Qiu Yue dengan wajah muram. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan membiarkan Qiu Yue membayar harganya di masa depan. Putra surga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Chuqianyu di belakang, keluarga Tianren Tianjiao bertanya dengan suara rendah. Terus pahami karakter Cina kuno Hong Huang dan Luming, lalu temukan peluang untuk menyelesaikannya nanti. Jalan Qianyu di Yechu. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke tembok emas di depan lembah. Saat ini, Luming tiga orang, hanya punya waktu untuk melihat dinding cahaya kemasan itu. Lihatlah, tiga orang semuanya terkejut.
Aku melihat, di atas dinding cahaya kemasan, ada font. Tapi, kata seperti ini, 3 orang semuanya tidak tahu. Font ini, terlihat sangat tua dan sangat aneh. Itu terlihat seperti gambar, tetapi terlihat seperti sebuah kata. Misalnya ada kata, seperti nyala api, tapi 3 orang bisa menilai, ini bukan lukisan, tapi kata. 4383. Apakah ini piktograf? Bulan musim gugur berbisik. Apa itu piktograf? Tanya Luming. Guru pernah mengatakan bahwa karakter piktografik adalah karakter dari era terakhir. Saat itu, karakter yang populer di daratan Honghuang sama-sama seperti pola dan font, sehingga disebut piktograf, yang merupakan font tertua. Sekarang beberapa orang menyebutnya mereka karakter kuno Honghuang. Penjelasan bisikan bulan musim gugur. Begitu, karakter piktografiknya sesuai. Luming mengangguk. Ketiganya melangkah keluar dan masuk ke bawah dinding cahaya kemasan. Dinding cahaya emas sangat besar, yang benar-benar memisahkan lembah. Lebarnya puluhan ribu mil, mereka jauh dari orang-orang dari keluarga Tianren. Ketiganya melihat dengan hati-hati ke dinding cahaya emas. Dinding cahaya emas, hieroglif itu, mengirimkan cahaya aneh, luar biasa. Mereka terus-menerus berenang di dinding cahaya, satu berenang ke kejauhan, yang lain berenang kembali, seperti mengalir di sungai kecil. Sungguh perasaan yang luar biasa. Luming berbisik, menatap piktografis ini. Piktograf ini memberi orang perasaan kuno yang tak tertandingi dan misteri tak terbatas, seolah-olah setiap piktograf mengandung misteri tak terbatas. Tetapi misteri yang tidak jelas dan sulit dipahami ini mengandung sesuatu yang sama sekali berbeda dari sistem kultivasi saat ini. Hieroglif ini sangat aneh. Apakah mengandung metode kultivasi atau seni rahasia dari era terakhir? Tebakan bulan musim gugur. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Dandan, hanya dengan memahami beberapa misteri font di dinding, dapatkah kita memasuki inti sebenarnya dari Wuxing Xianshan melalui dinding cahaya kemasan ini dan mendapatkan air mata dari 5 elemen abadi. Saat ini, jalan gelembung. Tampaknya font-font ini sangat luar biasa. Mari kita mulai. Lu Mingdao. Masing-masing dari ketiganya memilih tempat duduk, dan kemudian dengan serius menatap piktograf di dinding emas, mulai mengerti. Dinding emas, di mata Luming, tampaknya terus membesar, satu font demi satu, di mata Luming mengalir. Luming jatuh ke dalam kehampaan, mencoba menafsirkan piktograf ini, berharap untuk memahami beberapa misteri. Tentu saja, ia juga memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jika ada bahaya, dia bisa menghadapinya tepat waktu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Namun, Luming tidak mengerti apa-apa. Namun, meski dia tidak mengerti apa-apa, dia juga melihat sedikit. Piktograf ini sepertinya tidak mengandung metode latihan, tapi keberadaan yang mirip dengan seni rahasia. Luming berpikir. Namun, karena fakta bahwa metode kultivasi di masa lalu sangat berbeda dengan yang ada saat ini, meskipun piktograf ini mengandung seni rahasia yang serupa, itu bukan seni rahasia, mereka sangat misterius, dan Luming belum melakukannya. Mendapat petunjuk. Nyatanya, piktograf ini juga tidak akan mudah dipahami. Ye Chu Qianyu dan yang lainnya, yang telah berada di sini selama beberapa tahun, masih belum terjebak di luar dan belum melewati dinding cahaya kemasan. Ye Chu Qianyu, yang bisa menjadi putra surga, memiliki bakat yang sangat tinggi dan pemahaman yang luar biasa. Dia telah menghabiskan waktu yang lama, tetapi dia belum sepenuhnya mengerti. Dapat dilihat bahwa piktograf ini tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama, Luming, 3 orang, memiliki rasa urgensi, ingin memahami sesegera mungkin, melalui dinding cahaya emas, dapatkan 5 elemen air mata abadi. Jika didahului oleh orang-orang Tianren, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, mereka datang terlambat beberapa tahun. Cobalah batu kuno itu. Hati Luming tergerak. Batu dewa kuno yang agung itu sangat misterius. Dikatakan bahwa itu adalah harta karun dari era terakhir. Mengandalkan batu kuno, penguasa pengadilan agung kuno mempelajari 3.000 rahasia kuno. Luming, dengan mengandalkan batu kuno dan rahasia kuno besar lainnya, berhasil mewujudkan melanggar langit. Bisakah batu kuno membantunya memahami piktograf ini? Hal yang sama dari era sebelumnya, haruskah itu membantu? Luming tidak yakin, jadi dia hanya bisa mencobanya. Pikiran Luming tenggelam ke dalam batu kuno yang besar dan meleleh bersamanya. Bersenandung. Di lautan pengetahuan, di atas batu dewa kuno, muncul pola yang aneh. Ini. Melihat garis-garis ini, Luming terkejut. Garis-garis ini sepertinya mirip dengan hieroglif di dinding cahaya kemasan. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Luming dulu memiliki beberapa pola pada batu suci dagu ketika dia memahami seni rahasia kuno yang hebat, atau ketika dia memahami gaya surga yang menghancurkan. Tapi garis-garis itu, yang sangat berbeda dari pola saat ini. Lihat efeknya. Luming menekan gejolak di hatinya dan terus memperhatikan piktograf di dinding emas. Kali ini, telah terjadi perubahan yang jelas. Hieroglif di dinding cahaya keemasan sepertinya memiliki beberapa hal indah di matanya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Artinya, piktograf di dinding emas tidak begitu kabur. Luming memiliki wawasan yang aneh di benaknya. Batu kuno yang besar itu sangat berguna, itu bisa membantuku mengerti, bagus. Luming sangat gembira. Awalnya, orang-orang Tianren datang beberapa tahun lebih awal dari mereka, dan memiliki pemahaman beberapa tahun lagi. Ini membuatnya sangat bingung. Dia takut pihak lain tiba-tiba menyadari kesuksesan. Dia berjalan melewati dinding cahaya keemasan dan mengambil air mata dari 5 elemen abadi. Sekarang, akhirnya, dia memiliki kepercayaan diri. Segera, Luming berkonsentrasi dan mengerti sepenuhnya. Hieroglif ini, di mata Luming, tampaknya telah hidup, seolah-olah menjadi nyala api, menjadi gunung, atau bahkan menjadi makhluk yang berbeda, dalam interpretasi misterinya sendiri. Ini benar-benar semacam keberadaan yang mirip dengan seni rahasia, yang digunakan untuk menyerang atau membantu. Luming bergumam, dan pemahamannya tentang piktograf ini menjadi semakin dalam. Namun, ini adalah pertama kalinya Luming bersentuhan dengan piktograf ini dan seni rahasia di era sebelumnya. Masih sangat sulit bagi Luming untuk memahami dan berhasil. Bahkan dengan bantuan batu kuno, tidaklah mudah. Waktu, hari demi hari. Dalam sekejap, 1 tahun berlalu. Orang-orang dari keluarga Tianren masih belum mengerti. Saat ini, pemahaman Luming tentang karakter piktografik telah meningkat pesat. Tangannya, terkadang tanpa sadar menarik, ujung jari Buddha melintasi ruang, akan menarik garis misterius. Tuan muda layak menjadi tuan muda, selalu sangat kuat. Di tepinya, mata indah bulan musim gugur berkelap-kelip, dan wajahnya penuh cinta. Kakak Luming galak, dan benar, hanya kakak Luming yang bisa menyelamatkannya. Wajah Bubble juga penuh senyuman. Setelah setahun pencerahan, keduanya merasa kepala mereka bengkak dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Luming jelas telah mengambil langkah maju yang besar dan meyakinkan mereka. Mari kita terus memahami bahwa kita tidak percaya pada Tuan Muda, tapi kita juga harus mencegah kecelakaan. Qiu Yue berkata pada Gelembung. Dengan baik. Gelembung mengangguk dan terus mengerti. Dalam sekejap, 2 tahun berlalu. 4384. 2 tahun lagi telah berlalu. Dalam 2 tahun terakhir, pemahaman karakter piktografik Luming telah ditingkatkan setiap hari. Dalam 2 tahun terakhir, Luming telah membuat kemajuan besar. Aku tidak bermaksud bahwa aku telah sepenuhnya memahaminya, tetapi aku memiliki sebuah model. Di bawah dinding cahaya keemasan, tubuh Luming berkilat dan tangannya menari-nari dalam jejak misterius. Di antara tangannya, ada gunung yang muncul, api menyala, atau senjata ajaib yang ditebang. Tidak dapat diprediksi dan kuat. Ini sepertinya semacam segel. Meskipun terlihat sangat mirip dengan seni rahasia saat ini, cara kerjanya sangat berbeda. Tampaknya ada semacam ki yang luar biasa yang menyatu antara pengoperasian metode segel ini dan antara langit dan bumi, yang dapat mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Saat ini, Luming memiliki semacam wawasan. Dia merasa bisa menembus dinding cahaya keemasan dengan metode ini. Bulan musim gugur, Gelembung, tunggu aku di sini, aku akan mencobanya. Lu Mingdao. Ayo, saudara Luming, kamu bisa melakukannya. Gelembung mengayunkan tinju kecilnya untuk menyemangati Luming. Autumn Moon juga tersenyum, dia tidak perlu mengatakan apapun, dia pasti 100% percaya pada Luming. Luming melangkah keluar, muncul di bawah dinding cahaya emas, dan kemudian menari tangannya untuk menjalankan segel yang berasal dari hieroglif. Tangannya, seolah berubah menjadi api, dibombardir. Bersenandung. Ketika api membombardir dinding cahaya emas bergetar hebat dan menyebar ke segala arah. Berguna, lanjutkan. Begitu mata Luming berbinar, dia sepertinya menebak dengan benar. Tidak perlu sepenuhnya memahami piktograf itu, selama kamu memahami sebagian darinya, kamu dapat menembus dinding cahaya keemasan. Segera, Luming terus menggunakan cetakan hieroglif, tangannya menari dengan cepat, dan berubah menjadi gunung lagi, membombardir dinding cahaya keemasan, membuat dinding cahaya keemasan bergetar lebih keras. Di kejauhan, sekitar 10.000 mil jauhnya, Ye Cuqianyu dan yang lainnya masih di sini untuk memahami piktograf.
Prestasi mereka telah mencapai tingkat ke-9 dari Kaisar Ilahi. Mereka tidak terburu-buru untuk menyempurnakan pil Hong Huang, dan mereka mengabdikan diri untuk memahami di sini. Mereka juga memahami bahwa piktograf ini pasti merupakan peluang besar. Jika mereka dapat memahaminya, mereka akan memiliki efek yang besar pada diri mereka sendiri di masa depan. Jadi meski bertahun-tahun, mereka memiliki sedikit pemahaman, tetapi tetap tidak mau pergi, masih mengerti di sini. Saat itu, dinding cahaya keemasan bergetar dan beriak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dinding cahaya tiba-tiba bergetar? Orang-orang Tianren memanggil. Getarannya berasal dari sana, dan ada Luming dan mereka. Seseorang menelepon. Sudahkah Luming memahami karakter Tiongkok kuno dan menerobos dinding cahaya keemasan? Begitu suara itu keluar, itu membuat semua orang terlihat jelek. Termasuk Yechu Qianyu. Pergi dan lihat. Yechu 1000 gunung suara dingin, flash tubuh, menuju Luming arah mereka. Yang lainnya mengikuti dari belakang ribuan gunung Yechu. 10.000 mil jauhnya, dalam sekejap. Segera, mereka melihat Luming 3 orang, juga melihat Luming membombardir dinding cahaya keemasan. Benar saja, Luming berhasil. Brengsek. Yechu Qianyu meraung, wajahnya bengkok dan menjadi sangat ganas. Butuh 7 atau 8 tahun, tetapi dia gagal memahami karakter piktografik. Tapi Luming berhasil dalam beberapa tahun ini dan mulai membombardir tembok cahaya emas. Kecemburuan yang tak tertandingi. Saat ini, Yechu Qianyu merasa bahwa dia akan dibakar oleh api kecemburuan yang membara. Bunuh mereka, jangan biarkan mereka menembus dinding cahaya keemasan. Yechu 1000 gunung meledak mengaum, tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin, gila terhadap Luming mereka bergegas. Yang lain juga membunuh Luming dan mereka. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Tuan Muda. Autumn Munjiao minum, dada, jantung dari 9 lubang dipukuli dengan keras, 9 warna bersinar menyebar, bergegas ke Yechu Qianyu dan yang lainnya. Jangan ganggu saudara Luming. Gelembung itu juga keluar, kekuatan ruang dan waktu penuh dengan kehampaan, menutupi seluruh langit dan umat manusia. Qiu Yue dan Pao Pao tidak ingin membunuh musuh. Mereka hanya ingin menghentikan Yechu Qianyu dan yang lainnya. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Untuk sesaat, Yechu Qianyu dan yang lainnya tidak bisa bergegas. Luming, bagaimanapun, tidak terganggu. Dia menjalankan metode pencetakan piktograf dengan sepenuh hati dan membombardir dinding emas. Dinding cahaya keemasan bergetar semakin keras. Di tengah serangan Luming, itu tenggelam dan perlahan muncul lubang. Mata Luming berbinar, memanfaatkan waktu, dan terus menyerahkan. Dengan keras, dinding cahaya itu terbuka, membentuk lubang yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Bulan musim gugur, gelembung, aku ikut. Luming berseru. Puan Muda, jangan khawatir, masuk dan berikan kepada kami. Kakak Luming, cepat masuk. Orang-orang ini tidak bisa membantu kita. Bulan musim gugur dan gelembung merespons dengan cepat. Sialan, bunuh. Yechu Qianyu meraung dengan liar dan menembak dengan liar, tapi itu sia-sia. Dia dirawat dan dibungkus oleh kekuatan ruang dan waktu. Kemudian bulan musim gugur membunuhnya dengan ganas, dan dia tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Luming melangkah keluar, bergegas ke dalam lubang, menghilang. Meskipun bulan dan gelembung musim gugur ditinggalkan di luar, mereka harus menghadapi Yechu Qianyu dan yang lainnya, tetapi Luming sangat lega. Dengan kekuatan bulan dan gelembung musim gugur, itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Padahal, di antara mereka bertiga, kekuatan Luming adalah yang paling lemah. Tanpa dia, Qiu Yue dan gelembung akan lebih baik. Itu sebabnya dia lega memasuki dinding cahaya emas. Luming memasuki dinding cahaya keemasan. Lubang di dinding cahaya menghilang dalam sekejap. Tidak ada orang kedua yang diizinkan melewatinya. Dinding cahaya emas dikembalikan ke keadaan semula. Luming. Yechu Qianyu mengatupkan giginya, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan api amarahnya telah mencapai puncaknya. Setelah beberapa saat, Yechu Qianyu menjadi tenang. Ayo pergi. Yechu Qianyu meraung dan berbalik. Luming telah memasuki dinding cahaya emas. Tidak perlu bagi mereka untuk tinggal di sini. Tidak ada artinya untuk tinggal. Dalam sekejap mata, orang-orang dari klan Tianren menghilang. Setelah melewati dinding cahaya keemasan, Luming muncul di ruang rahasia yang luas. Tidak ada apa-apa di ruangan itu. Aku tidak melihat lorong atau gerbang lain. Wajah Luming sedikit jelek. Di manakah air mata dari 5 elemen yang abadi? Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang ke sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar.
Luming terkejut dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sosok apapun. Siapa? Luming minum dengan ringan. Aku di atas kepalamu. Suara ini mengingatkanku lagi, terdengar sangat muda, seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun. Luming melihat ke atas. Tiba-tiba, ada cahaya di udara di atas ruangan, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Sosok ini, tingginya hanya lebih dari 1 meter, dengan kuncir dan wajah merah, memang seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. 4385. Gadis kecil bertelanjang kaki putih lembut, duduk gemuk, cukup cantik. Dia dengan lembut mengangkat kakinya dan mendarat di depan Luming. Dia menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Luming juga menatap gadis kecil itu dengan rasa ingin tahu. Itu bukan entitas, itu hanya bayangan virtual. Luming tergerak. Terlihat jelas bahwa gadis kecil itu bukanlah entitas, bukan kehidupan daging dan darah, melainkan bayangan. Sepertinya sinar cahaya terkondensasi, terlihat sangat tidak nyata. Siapa namamu? Gadis kecil itu menatap Luming dan bertanya. Bagaimana denganmu, Luming? Luming menjawab dengan jujur dan kemudian mengajukan pertanyaan. Kamu bisa memanggilku gadis giok. Bagaimana dengan itu? Itu nama yang bagus, bukan? Selesai berkata, satu wajah berharap menatap Luming. Itu, sangat bagus. Cara Luming bertentangan dengan hatinya. Hihi, aku akan mengatakan, namaku enak didengar, hihi, enak didengar. Gadis kecil itu tenggelam dalam kegembiraan sendirian. Luming. Yah, gadis giok, apakah kamu memiliki air mata dari 5 elemen abadi di sini? Luming bertanya. 5 elemen air mata abadi, tentu saja, tetapi jika kamu mau, kamu harus berjanji padaku suatu syarat. Gadis giok itu juga menanggapi, mengetahui bahwa dia akan melakukan bisnis, dan wajah kecilnya terlihat serius. Hanya saja aku sangat manis. Bahkan jika aku memasang tampang serius, aku tetap terlihat naif. Syarat apa? Luming menahan dorongan untuk mencubit wajahnya yang gemuk dan bertanya. Ini sangat sederhana, ini untuk melatih keterampilan pemurnian ki yang kuberikan padamu. Jalan gadis giok. Pemurnian ki, apa itu? Apakah kamu mempraktikkan ki yang sebenarnya? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Dalam kata-kata kamu, pemurnian ki adalah metode kultivasi dari era terakhir. Itu menyerap ki primitif bawaan, menggunakannya untuk kamu gunakan sendiri, memurnikan ramuan emas, mengubah bayi muda, dan akhirnya naik ke keabadian dan keabadian. Di tanah luas di era terakhir, cara utama untuk mengolah ki adalah dengan berlatih ki, yang sangat misterius dan misterius, yang lebih baik daripada metode kultivasi kamu saat ini lebih banyak prospek. Bagaimana? Pikirkanlah. Gadis giok itu bergumam dan banyak bicara, dan akhirnya memandang Luming seperti anak kecil. Ini adalah cara kultivasi di era terakhir. Luming berbisik, matanya cerah dan hatinya bergerak. Dari bukti yang kita miliki sekarang, kita dapat melihat bahwa tanah luas di masa lalu sangat makmur, dan kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada sekarang. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa Istana Langit yang sekarang dan orang-orang yang menghancurkan bala tentara langit sedang menjelajahi reruntuhan alam semesta. Selain itu, kota Taisangxian hanyalah sebuah kota yang ditinggalkan oleh era terakhir, tetapi mengandung era yang tak terhitung banyaknya, sehingga orang-orang di kerajaan dewa harus merebut kepalanya. Dari bukti-bukti tersebut, kita dapat melihat bahwa di masa lalu, peradaban kultivasi di benua Honghuang jauh lebih kuat dari sekarang. Bagaimana mungkin Luming tidak mau mempraktikkan latihan di era terakhir? Tentu saja aku mau berlatih. Luming mengangguk cepat. Yah, kamu harus meninggalkan kultivasimu, dan kemudian aku akan memberitahumu untuk berlatih keterampilan ki. Kamu bisa berlatih ki di sini. Ketika kamu telah mencapai sesuatu, kamu bisa keluar dan melanjutkan kultivasi ki. Gadis giok itu bergumam lagi, tapi wajah Luming berubah drastis. Apakah kamu ingin aku meninggalkan kultivasi aku dan berlatih di sini di masa depan? Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Luming segera menolak. Aku bercanda, dia bekerja keras untuk mencapai levelnya saat ini. Bagaimana dia bisa meninggalkan kultivasinya? Dia sekarang menjadi tubuh yang tabu. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan tabu. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia telah mencapai 13 bintang dan masa depannya tidak terbatas. Bahkan jika dia mempraktikkan teknik ki, dapatkah dia mencapai pencapaiannya saat ini? Terlebih lagi, biarkan dia tinggal di sini dan berlatih sepanjang waktu, dan dia tidak akan keluar. Dia juga akan mengambil air mata dari 5 elemen abadi untuk menyelamatkan Dan Ling Yuwei. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyetujui kedua syarat ini. Oleh karena itu, Luming menolak untuk bersikap garing.
Kamu tidak harus menolak dengan tergesa-gesa. Akbrau kamu, meskipun kamu kuat sekarang, berlatih keterampilan Ki ke tingkat yang lebih tinggi tidak akan lebih lemah dari kamu sekarang, atau bahkan lebih kuat dari kamu sekarang. Apalagi ada kemungkinan tak terbatas untuk berlatih keterampilan Ki. Kamu memiliki banyak masa depan daripada kamu sekarang. Kamu harus menantikannya. Juga, kamu ingin keluar, kamu ingin mengeluarkan air mata dari 5 elemen abadi untuk menyelamatkan orang. Kamu dapat yakin bahwa aku dapat mengirimkan air mata peri 5 elemen kepadamu dan mengirimkannya ke temanmu. Aren, bukankah ada 2 teman yang menunggumu di luar? Gadis giok terus berbicara dengan hati-hati, tetapi kata Luming. Pada saat yang sama, dia membual tentang berlatih Ki. Tapi Luming hanya menggelengkan kepalanya. Dia belum berlatih pelatihan Ki. Siapa tahu bagus atau tidak. Siapa yang tahu apakah gadis giok itu menyombongkan diri atau tidak, dan siapa yang tahu apakah keterampilan pelatihan Ki yang diajarkannya tinggi atau tidak. Bahkan di era terakhir, pasti ada metode kultivasi yang tinggi dan rendah. Jika gadis giok menyerahkannya padanya, itu akan menjadi level yang sangat rendah. BR lebih besar dari keluarga janji cemberut Tiaga bisa. Kamu tidak bisa sebodoh itu. Luming terikat lidah. Yah, aku hanya bermain trik. Kenapa? Jade Maiden menatap Luming, sepasang penampilan tegak. Luming. Aku menantikan seseorang yang bisa memahami beberapa keterampilan pelatihan Ki. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kamu harus mencoba. Gadis giok itu melanjutkan. Luming tahu bahwa Jade Maiden mengatakan bahwa dia memahami beberapa keterampilan pelatihan Ki, yang seharusnya menjadi piktograf di dinding emas di luar. Apakah tidak ada yang datang sebelum aku, atau, sejauh yang aku tahu, 60 tahun yang lalu? Luming bertanya. Karena Dan tahu bahwa ada 5 elemen air mata abadi, pasti ada seseorang yang masuk. Ya, tapi orang-orang itu tidak berguna. Mereka tidak cukup berbakat dan tidak cocok untuk berkultivasi. Kamu tidak sama. Kamu sangat berbakat. Kamu hanya butuh 3 tahun untuk memahami beberapa keterampilan pelatihan Ki. Kamu lebih cocok daripada orang-orang itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak berjanji, kamu harus berjanji. Gadis giok terus bergumam. Ya, kamu bisa. Saat ini, Luming tiba-tiba berkata. Apakah kamu benar-benar setuju? Gadis giok seorang Leng, tidak menyangka Luming berubah begitu cepat, sebelumnya masih dengan tegas bukan dari, sekarang ganti. Ya, aku setuju. Luming mengangguk. Dia punya ide barusan. Seni memotong 3 mayat. Ya, itu adalah seni memotong 3 mayat. Sekarang dan masa depan. Sebaliknya, Luming hanya memotong tubuh masa lalu dan tubuh sekarang. Tubuh masa depan belum dipotong. Bukannya Luming tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk mengukir masa depannya. Di masa lalu, tubuh memupuk kekuatan dewa, tetapi sekarang tubuh mengendalikan kekuatan tabu. Jadi, apakah kultivasi tubuh masa depan itu? Sekarang, itu dia. Jika kamu memotong tubuh masa depan kamu, kamu dapat melatih keterampilan Ki di sini. 4386. Fei Huang pernah berkata bahwa seni memotong 3 mayat sangatlah misterius. Akan sangat membantu untuk menerobos dunia penting di masa depan. Namun, integrasi masa lalu, masa kini, dan masa depan akan melahirkan potensi yang tak terhingga. Luming selalu ingin menyingkirkan tubuh masa depan, tetapi belum menemukan cara untuk mengolah tubuh masa depan. Dan berlatih Ki adalah teknik yang paling cocok. Demikian pula, tubuh masa depan juga bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama untuk berlatih. Itu bagus, maka kamu harus meninggalkan kultivasimu secepat mungkin. Jalan gadis giok. Kultivasi yang meninggalkan diri sendiri, tidak perlu meninggalkan diri sendiri. Luming menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu meninggalkan dirimu sendiri. Itu tidak baik. Berlatih Ki dan kekuatan yang kamu latih sekarang akan bertentangan dan tidak bisa hidup berdampingan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu hidup berdampingan. Aku dapat mengatakan yang sebenarnya. Aku telah mengembangkan semacam keterampilan rahasia, yang dapat memotong masa lalu, masa kini dan masa depan. Selama aku memotong tubuh masa depan dan membiarkan tubuh masa depan dan kamu melatih keterampilan Ki di sini. Lu Mingdao. Apa, kamu. Gadis giok itu tiba-tiba melompat, matanya melebar dan wajahnya yang merah penuh keterkejutan. Apakah kamu tidak menguasai keterampilan memotong 3 mayat? Gadis giok menahan untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengulurkan kalimat ini. Apakah kamu tahu cara memotong 3 mayat? Lu Ming bertanya. Omong kosong, tentu saja, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun di daratan Hong Huang yang tidak tahu.
Aku beritahu kamu, seni memotong 3 mayat adalah keterampilan pelatihan Ki tingkat atas di daratan Hong Huang. Ini sangat misterius dan dapat disebut Ki tingkat atas keterampilan pelatihan. Aku pikir itu hilang, tapi aku tidak berharap itu dikuasai oleh kamu. Gadis giok itu bergumam lagi. Tunggu sebentar. Luming memotong gumaman gadis itu dan berkata, katakan saja padaku, jika aku memotong tubuh masa depanku, aku bisa melatih keterampilan Ki. Apakah itu sesuai dengan kualifikasimu? Tentu saja. Gadis giok itu mengangguk berulang kali. Itu bagus. Aku akan mulai berlatih sekarang dan memotong tubuh masa depan. Lalu kamu harus memberiku air mata dari 5 elemen abadi, dan aku ingin 2 tetes. Lu Mingdao. Tidak masalah. Aku masih punya 3 tetes di sini. Aku bisa memberikannya kepadamu bersama-sama. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengeluarkan air mata dari 5 elemen abadi dari kota abadi Taisang. Jalan gadis giok. Bagus. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menunda lagi. Dia duduk bersila. Dalam benaknya, dia memikirkan metode memotong 3 mayat dengan hati-hati, lalu mulai berlatih. Tidak mudah untuk mengembangkan keterampilan memotong 3 mayat. Butuh beberapa bulan bagi Lu Ming untuk secara resmi mulai memotong tubuh masa depannya. Tubuhnya, getaran hebat, tubuh dan jiwanya, semuanya mengalami rasa sakit yang hebat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah terbelah, dan sosok lain muncul. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Kali ini, dengan pengalaman sebelumnya, prosesnya akan jauh lebih mulus. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhasil memotong tubuh masa depan. Seperti 2 kacang polong di wajah Lu Ming. Namun, tubuh masa depan saat ini tidak memiliki budidaya sedikit pun, atau kekuatan sedikit pun. Itu murni dan tak tertandingi. Bagus. Gadis giok itu terbang mengelilingi tubuh masa depan dan terus melihatnya. Dia sangat puas. Menurutnya, tubuh masa depan sangat cocok untuk berlatih Ki. Itu lebih cocok daripada Lu Ming setelah dia meninggalkan dirinya sendiri. Tubuh masa depan, karena belum diolah, sangat murni, seperti sepotong batu giok yang belum dipotong, asalkan sedikit diukir, bisa menjadi harta karun. Aku akan menyampaikan metode kultivasi Ki kepadamu sekarang. Segera, gadis giok itu mendiktekan bagian dari metode kultivasi Ki, yang diingat Lu Ming. Belakangan, tubuh masa depan, Lu Ming mulai mengerti. Tubuh saat ini, Lu Ming sedang duduk di satu sisi tanpa mengganggu. Tubuh masa depan, itu murni dan tak tertandingi, serta memiliki bakat dan pemahaman tentang tubuh saat ini. Tidak ada kendala dalam melatih keterampilan Ki. Hal ini sangat halus. Di masa depan, pelatihan Ki hanya akan memakan waktu 3 bulan. Jenis Ki ini sama sekali berbeda dengan Ki dan udara sejati. Tampaknya lebih maju dan murni. Kuat, sangat kuat. Kamu benar-benar mulai hanya dalam 3 bulan. Kamu hanyalah seorang penyihir yang berlatih keterampilan Ki. Gadis giok itu berlama-lama di sekitar tubuh masa depan, Lu Ming dengan ekspresi kagum. Apa yang aku latih, aku jenius. Lu Ming bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak mengatakannya. Dia takut Jade Mai dan akan marah. Lagi pula, air mata dari 5 elemen abadi belum ditemukan. Gadis giok, sekarang kamu bisa memberiku 5 elemen air mata abadi. Cara, tubuh sekarang, Lu Ming. Tentu saja bisa, tetapi tubuh masa depan kamu harus tetap di sini dan terus berlatih. Kamu harus tahu bahwa pelatihan Ki semuanya inklusif dan tidak dapat diprediksi. Sekarang kamu hanya menguasai kulit, dan ada banyak hal yang harus dipelajari. Ini akan memakan waktu-waktu yang lama. Jalan gadis giok. Tidak masalah, badan masa depan akan tinggal di sini untuk belajar darimu. Tubuh sekarang, Lu Ming mengangguk. Secara alami, tubuh masa depan tidak akan keberatan. Niat aslinya adalah untuk berlatih Ki. Nah, air mata abadi 5 elemen, ini dia. Gadis giok itu mengulurkan tangannya sedikit ke udara, dan kemudian sebuah botol giok muncul dari udara tipis. Tanpa cincin penyimpanan, ada apa? Lu Ming tergerak. Gadis giok hanyalah bayangan virtual, bukan entitas, dan tidak ada harta untuk disimpan. Botol giok itu sepertinya muncul begitu saja. Apakah itu tersembunyi dalam kehampaan? Begitu gadis giok itu melambaikan tangannya, botol giok itu terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika dia membukanya, dia bisa melihat ada 3 tetes cairan di dalamnya, yang sangat jernih. Tapi ketika Lu Ming melihat dengan hati-hati, warna tetesan air berubah lagi, memancarkan cahaya tak berwarna, indah dan menyilaukan. 5 elemen air mata abadi, ke tangan, Lu Ming sangat gembira, bola-bola dan Ling Yue diselamatkan. Terima kasih banyak.
tinju, sekarang tubuh, Luming. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Gadis giok itu berulang kali melambai, ekspresi jijik, pikirannya sekarang, diletakkan di tubuh masa depan. Sebuah kekuatan muncul dari udara tipis dan menutupi tubuh saat ini, Luming. Di bawah satu jilid, tubuh Luming menghilang langsung dari tempat aslinya. Saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia telah meninggalkan kamar rahasia dan muncul kembali di luar dinding cahaya kemasan. Puan muda. Kakak Luming. Begitu Qiuyue dan Gelembung melihat Luming, mereka terbang. Bagaimana dengan saudara Luming? Apakah peri 5 elemen menangis? Gelembung bertanya. Ini dia. Luming mengangguk. Bulan musim gugur dan Gelembung adalah ekstasi. Dan, nyawa pria itu sangat besar. Dia sudah diselamatkan sekarang. Pau-Pau tertawa bahagia. Meski dia dan sering bertengkar, namun nyatanya hubungannya sangat besi, hidup dan mati dan tidak diketahui, dia juga cemas. Ayo pergi dari sini dan cari tempat untuk memulihkan dan Ling Yue. Lu Mingdao. 4387. 3 orang Luming, di sepanjang jalan asli untuk kembali, segera, meninggalkan Gunung Peri 5 Elemen, menuju kejauhan, segera, mereka sampai di tempat yang relatif jauh. Mereka berencana menghidupkan kembali dan Ling Yue sebelum kembali ke Istana Bintang Tianwei. Bubble, keluarkan jiwa dan Ling Yue. Luming berkata pada Gelembung. Gelembung mengangguk dan melambai, jiwa dan Ling Yue terbang keluar. Jiwa mereka dibungkus oleh kekuatan ruang dan waktu, dan tubuh mereka ditutupi dengan rune. Meski begitu, setelah jangka waktu ini, jiwa mereka masih redup dan lemah. Di tubuh mereka, kekuatan terlarang yang terkandung dalam baju perang Istana Surgawi dan pasukan Surgawi masih menghancurkan jiwa mereka sepanjang waktu. Tanpa perlindungan ganda dari susunan dan kekuatan ruang dan waktu, jiwa mereka akan benar-benar hilang. Meski begitu, jiwa mereka tidak bisa bertahan lama. Untungnya, 5 elemen air mata peri. Menurut Dan, selama air mata dari 5 elemen yang abadi meleleh ke dalam jiwa mereka, mereka tidak hanya dapat mengusir kekuatan terlarang di dalam jiwa mereka, tetapi juga memperkuat jiwa mereka, dan bahkan membantu mereka untuk menyatukan kembali tubuh mereka dan pulih sepenuhnya. Ayo pergi. Luming berbisik, mengeluarkan botol batu giok, membuka kekosongan, dengan kekuatan praksi tabuh, 2 tetes air mata abadi 5 elemen terbang keluar, masing-masing terbang ke jiwa dan Ling Yue. Di bawah kendali Gelembung, kekuatan ruang dan waktu tidak menghalangi air mata dari 5 elemen abadi, tetapi terbang melalui kekuatan ruang dan waktu dan terbang ke jiwa keduanya. Begitu mereka bersentuhan dengan jiwa mereka, air mata dari 5 elemen abadi meleleh ke dalam jiwa mereka dan menghilang. Tetapi saat berikutnya, kedua jiwa itu, tiba-tiba terang, cahaya terang terus-menerus, keluar dari jiwa mereka, dalam cahaya, disertai jejak kabut hitam. Berhasil. Luming, Qiuyue, dan Pau-Pau semuanya senang, karena jelas bahwa kabut hitam adalah kekuatan penahan pada baju perang tentara surgawi. Pada saat ini, kekuatan penahan sedang dimusnahkan oleh air mata dari 5 elemen abadi. Setelah sekitar 3 menit, tidak ada lagi kabut hitam, yang berarti kekuatan larangan telah sepenuhnya dimusnahkan. Setelah kekuatan larangan habis, jiwa kedua orang itu berubah warna dan mengeras dengan cepat, dan terjadi fluktuasi yang kuat, yaitu fluktuasi jiwa. Sebenarnya, hampir tidak ada fluktuasi jiwa mereka, tetapi sekarang mereka memiliki fluktuasi yang kuat, dan fluktuasi jiwa mereka menjadi semakin intens. 3 orang Luming merasa bahwa jiwa dan Ling Yue tampaknya mengandung kekuatan teror yang tiada taraf, yang sedang berubah saat ini. Ambil. Gelembung minuman ringan, tangan kecil bergerak, terbungkus dalam 2 jiwa kekuatan ruang dan waktu, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, rune yang menutupi jiwa keduanya menghilang. Kekuatan terlarang telah aus, sekarang tidak perlu melindunginya. Jika susunan dan kekuatan ruang dan waktu terus menutupi, efek air mata dari 5 elemen abadi akan terpengaruh. Benar saja, setelah susunan dan kekuatan ruang dan waktu dihilangkan, pancaran jiwa mereka semakin terang, membuat jiwa mereka terlihat seperti 2 potong kaca, seolah-olah diubah menjadi substansi. Kemudian, berdasarkan jiwa mereka, daging dan darah terus diproduksi. Ini membentuk kembali tubuh. Dapat dengan jelas melihat, sutra otot, setetes darah, produksi terus-menerus. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Tubuh dan Ling Yue muncul kembali di depan ketiga orang itu, namun ditutupi oleh lapisan siaguang. Ledakan. Kemudian, 2 orang di tubuh itu, menghembuskan nafas yang kuat. Semakin tua nafasnya, semakin kuat jadinya. Shen Jun, Shen Huang, Sandy Yizong. Segera, mereka akan bergegas ke bagian ke-8 dari Sandy.
Ini adalah keadaan asli Dan dan Ling Yue, tapi ini belum berakhir. Nafas mereka terus membaik, dan segera melonjak mencapai tingkat ke-9 Kaisar Dewa. Kepada Dewa Kaisar 9 berat, nafas dua orang, tidak terus naik. Namun, pergantian keduanya belum berakhir. Pertama-tama, di hati alis Dan, sepatah kata pun keluar. Ini adalah karakter Cina kuno primitif. Kata ini adalah, Arai. Larik karakter Tiongkok kuno asli sebelumnya tersembunyi di dalam jiwa Dan. Pada saat yang sama, di sekitar tubuh Dan, ada rune di mana-mana. Rune ini menjalin ke dalam Arai yang berbeda. Arai ini, segera setelah muncul, runtuh, lalu berubah menjadi Arai lain. Dengan cara ini, ada ratusan pergantian susunan dalam sekejap, yang sangat misterius. Di sisi lain, Ling Yue tampaknya menjelma menjadi benih, kemudian benih tersebut dengan cepat berakar dan berdaun, akhirnya membentuk pohon yang menjulang tinggi. Pohon besar ini adalah pohon roh. Pohon roh memancarkan esensi kehidupan yang tak ada habisnya, seperti pohon dunia. Semua aspek berkembang, air mata dari 5 elemen yang abadi benar-benar merupakan keajaiban alam dan alam. Luming, bulan musim gugur, dan gelembung semuanya mendesah. Jelas, fungsi air mata dari 5 elemen keabadian tidak hanya untuk mengusir kekuatan terlarang dari prajurit surgawi dan baju perang, tetapi juga untuk membantu mereka memadatkan tubuh mereka, dan bahkan membantu mereka menembus kultivasi mereka, dan membiarkan mereka berkembang dalam aspek lain. Misalnya, seni rahasia fisik, faktor kekuatan dewa asli, dan seni rahasia asli semuanya meningkat. Bisa dibayangkan setelah kedua pria itu pulih, kekuatan tempur mereka pasti akan melambung tinggi. Tidak jelas langkah apa yang bisa mereka capai. Proses ini berlangsung sedikit lebih lama, dan berlangsung selama 3 hari. Penglihatan di sekitar Dan Ling Yue menghilang, dan cahayanya menghilang. Nafas kedua orang itu stabil. Kemudian mereka membuka mata mereka satu demi satu. Hahaha, aku dibangkitkan. Hahaha, orang-orang Tianren itu ingin menyakitiku, tetapi tidak ada gerbang. Siapa Laozi? Apakah mereka mampu mengatasinya? Gitu dia melihat ketiga pria Luming, Dan mulai banyak tertawa dan menyombongkan diri. Kelopak mata Luming melompat lurus, langsung tendangan di masa lalu, Dan akan menendang udara ke rotasi udara 720 derajat. Anak laki-laki, jika kamu tidak memilikiku, kamu dapat hidup kembali dan menyombongkan diri. Kata Luming, penghinaan yang sangat langsung. Luming, kamu berani menendangku, aku. Dan menutupi pantatnya, melompat setinggi 3 kaki, dan menatap Luming dengan mata lebar. Dia menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Luming, kamu juga bagian dari perhitunganku. Aku sudah lama tahu bahwa kamu bisa mendapatkan air mata dari 5 elemen yang abadi, jadi aku membuat rencana seperti itu. Terus terang, kamu juga bidak caturku. Apakah kamu memahami? Hahaha, aku sangat berbakat sehingga aku bisa menghasilkan strategi yang begitu sempurna. Semakin Dan berkata, semakin bersemangat dia, semakin bahagia dia. Dia hampir menari. Mu Yun, kau berbohong padaku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, biarkan suara Dan tiba-tiba berhenti. Karena suara ini berasal dari Ling Yue. 4388. Tidak, aku hanya membiarkannya tergelincir. Dan bergumam di dalam hatinya. Dia baru saja bersemangat dan memanggil nama asli Luming. Dia melupakan Ling Yue. Dia tidak tahu identitas asli Luming. Saat ini, mata indah Ling Yue menatap Luming dengan erat. Sepertinya dia ingin Luming memberitahu jawabannya. Luming sedikit diam. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Apakah kamu, Luming atau Mu Yun? Ling Yue menatap Luming dan bertanya lagi. Nona Yue, aku benar-benar minta maaf. Identitas asli aku adalah Luming. Nama Mu Yun adalah pengganti aku untuk orang lain. Mu Yun asli dari sekolah pedang Fengdu, yaitu tunangan kamu yang sebenarnya, mungkin telah jatuh. Luming Dao mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Kenapa? Tubuh halus Ling Yue bergetar, air matanya berputar di matanya memancarkan warna kebingungan dan kesedihannya yang mendalam. Dia selalu menganggap Luming sebagai tunangannya yang sebenarnya, dan telah lama diam-diam berjanji untuk mengambil Luming sebagai orang kepercayaan seumur hidupnya. Tapi sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa identitas asli Luming bukanlah Mu Yun atau tunangannya. Tunangan aslinya mungkin sudah lama meninggal. Berita ini, dampaknya terlalu besar, hatinya benar-benar kacau. Maaf, Nona Yue, aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari kamu. Pada awalnya, aku perlu meminjam identitas ini untuk memasuki istana surga. Luming menjelaskan. Kamu tidak perlu menjelaskan.
Cara Ling Yue, mata di Luming, bulan musim gugur berputar beberapa lingkaran, sepertinya mengerti apa. Tidak, Luming, kamu seharusnya tidak berbohong padaku. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Jalan Ling Yue. Maaf. Luming ingin mengatakan lebih banyak. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Saat kita bertemu lagi, kita akan menjadi orang yang lewat. Selesai berkata, Ling Yue berbalik langsung, melangkah di udara dan pergi, sangat tegas dan langsung. Hanya saja, pada saat giliran Ling Yue, setetes air mata berserakan, terbawa angin, melayang ke arah Luming. Luming mengulurkan tangan, air mata jatuh di telapak tangannya, dingin, sepertinya mengukir hati Ling Yue. Saat ini, Ling Yue telah pergi dan menghilang di depan semua orang. Luming menghela nafas dalam hatinya. Dia awalnya meminjam identitas Mu Yun, hanya ingin memasuki istana surga dan menjadi prajurit surga. Tidak disangka, identitas ini akan menyebabkan banyak hal, dan Ling Yue memiliki begitu banyak perselisihan. Rukun satu sama lain untuk waktu yang lama, berkata dalam hati kepada Ling Yue tidak memiliki jejak fluktuasi, itu salah, tapi, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Puan muda, apakah kamu tidak mengejarnya? Bulan musim gugur datang, menarik tangan besar Luming, dengan lembut. Bagaimana kita bisa mengejar? Apa yang bisa aku jelaskan? Luming berbisik dan menggelengkan kepalanya sedikit. Luming, kamu tahu, kamu bermain-main lagi. Gadis lain telah disakiti olehmu. Dan bersandar ke samping. Ya itu. Kepala gelembung itu seperti nasi mematuk ayam. Ada begitu banyak omong kosong. Ayo kembali ke istana Tian Weixing. Luming Dao, lalu melangkah menuju arah Tian Weixing. Dan meringkuk mulutnya, tapi di belakang Luming. Barisan 4 orang, tidak, tepatnya, 2 orang, seekor kura-kura dan seekor tikus, menuju Tian Weixing. Setelah melewati beberapa istana berturut-turut, mereka kembali ke Tianwei. Kembali ke Tianwei, mereka menuju area tersembunyi. Sekarang, Dan Ling Yue telah diselamatkan, dan kekuatan terlarang dari senjata dan baju besi surgawi di tubuh mereka telah diangkat. Sekarang, Luming akan berkonsentrasi pada Pil Hong Huang dan menyerang Kaisar Zheoxiong. Meskipun kekuatan tempurnya sekarang kuat, mencapai 13 bintang, kultivasinya hanya 8 kali lipat dari Kaisar Dewa, yang masih lemah. Hanya ketika kultivasinya dipromosikan ke tingkat ke-9 Dewa Kaisar, dia tidak bisa takut pada siapapun. Segera mereka dekat dengan pembuluh darah terbesar. Dari kejauhan, kamu bisa melihat 4 pohon yang menjulang tinggi di tanah. Luming lega. Keempat pohon besar itu masih ada, yang menunjukkan medannya belum rusak. Jika dipatahkan, 4 pohon besar tidak bisa utuh tanpa keberadaan Cuan. Tetapi pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan krisis. Tunggu, ada bahaya di depan. Luming menangis. Faktanya, tanpa tangisan Luming, bulan musim gugur, gelembung, dan 3 indera dan sangat tajam. Mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti dan melihat-lihat. Sua-sua-sua. Saat ini, di tanah, dan di ketinggian, ada sosok yang terus-menerus keluar, dikelilingi oleh 4 orang Luming. Setidaknya ada ribuan. Mereka semua adalah penghuni surga dan manusia, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia yang kuat. Ada juga beberapa anak muda dengan nafas yang kuat. Napas teror, berkumpul bersama seperti gunung, menekan kepala mereka. Tiba-tiba, wajah Luming menjadi berat. Ribuan manusia ini adalah keberadaan Dewa Kaisar Jiuchong. Jelas, orang-orang dari klan Tianren tahu bahwa Luming telah meninggalkan tanah ini, jadi mereka tidak menyerang tanah itu, tetapi menyergap menunggu Luming kembali. Tidak baik. Saat ini, di nadi bumi, Ye Ling sedang memurnikan pil. Dia juga terkejut dan wajahnya sangat berubah. Begitu dia melihat penampakan Teran selama berhari-hari, dia tahu bahwa Luming telah kembali dan dikepung. Namun, jalan masih panjang. 4 pohon besar tidak bisa membantu sama sekali. Tetapi dengan kekuatan bertarungnya, bagaimanapun juga, dia lemah, dan dia tidak dapat membantu ketika dia pergi. Dia hanya bisa melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. 4 orang Luming, tetapi wajah mereka bermartabat, tetapi hati mereka tetap tenang. Mu Yun, kamu akhirnya kembali. Kali ini, bagaimana kamu bisa mati? Suara dingin dan bangga terdengar, kerumunan, Tianren muda melangkah keluar. Ini Yeludi. Mata Yeludi menyapu 4 orang Luming. Ketika dia melihat Dan, matanya tiba-tiba membelalak, menunjukkan warna yang luar biasa, dan meraung, ini kamu,
kura-kura dunia, bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa hidup? Bagaimana kamu bisa utuh? Yeludi benar-benar terkejut. Terakhir kali, dia dengan jelas mendesak kekuatan larangan, agar dan menghilang. Paling-paling, hanya ada satu jiwa yang tersisa, tetapi tidak mungkin bertahan lama. Tapi sekarang, dan benar-benar dibangkitkan, dan lihat nafasnya, kekuatannya sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bukan hanya Yeludi. Ada beberapa orang di sini yang bekerja dengan Yeludi terakhir kali. Mereka juga melihat nasib dan dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, mereka juga kewalahan. Yah, hanya karena kamu ingin menyakitiku, kamu hanya delusi. Dan bangga dengan jalannya. Yah, bagaimana jika dihidupkan kembali? Kali ini, aku akan membiarkanmu mati sepenuhnya. Yeludisen berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia memegang piring di tangannya. Disarray ini adalah yang terakhir kali mengendalikan kekuatan terlarang. Setelah mengeluarkan piringan larik, Yeludi segera mendesak piringan larik untuk merangsang kekuatan terlarang. 4389. Pelat susunan di tangan Yeludi bersinar untuk merangsang kekuatan larangan. Dalam proses ini, dan telah meringkuk mulutnya dan menatap Yeludi dengan ironis. Bersenandung. Ada sedikit getaran di disarray, dan cahayanya menyebar. Namun, dan tidak ada hubungannya dengan itu, tapi pandangannya ke arah Yeludi lebih ironis. Ada apa? Mengapa tidak ada gerakan dalam kekuatan penahan? Aku tidak percaya. Datang lagi. Yeludi meraung di dalam hatinya, dan kekuatan terus mengalir ke pelat susunan, dan pelat susunan bergetar lebih keras. Namun, dan tetap bukan apa-apa. Jangan repot-repot, kekuatan menahanmu tidak berguna bagiku. Suara dan penuh sarkasme. Tidak mungkin. Bagaimana kekuatan larangan bekerja melawanmu? Apakah kamu telah menghabiskan kekuatan larangan? Tidak mungkin. Kekuatan penahan dapat menembus ke dalam 60 triliun sel di seluruh tubuh. Kamu tidak dapat menghapusnya. Bahkan dengan bantuan Muyun, tidak mungkin. Yeludi meraung tak percaya. Di depanku, segalanya mungkin. Dan menggendong tangannya di punggung dan terlihat seperti kentut yang sangat buruk. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Pemandangannya, semua Tianren, tidak bisa dipercaya. Sepertinya kebenaran yang selalu mereka ketahui telah dilanggar. Namun, jika kamu tidak percaya, tidak mungkin. Fakta-fakta ada di depan kamu. Bagaimana jika dia melanggar kekuatan larangan? Untuk membunuh mereka, tidak perlu menahan kekuatan. Susunan pertempuran 9 hari akan dimulai dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Pada saat ini, Tianjiao keluarga Tianren lainnya berkata dengan dingin. Ya, mulailah pertempuran 9 hari, dan bunuh mereka dalam satu gerakan. Tianren lainnya, Tianjiao, juga membuka mulut mereka, membunuh kesempatan itu dengan dingin. Kali ini, ada banyak Tianjiao dari keluarga Tianren, dan banyak dari mereka yang setingkat dengan Yeludi. Tentu saja, bukan hanya keluarga Tianren dari Istana Bintang Tianwei, tetapi banyak keluarga Tianren lainnya di Istana Bintang. Semuanya telah membawa orang untuk membunuh Luming. Arai pertempuran 9 hari, mulai. Akhirnya, ribuan ahli dari klan Tianren, dengan tubuh mereka berkedip, mengatur susunan pertempuran 9 langit. Raja surga dan manusia yang besar dan tak tertandingi mengembun, mengirimkan gelombang yang sangat menakutkan. Ini adalah hasil dari rangkaian pertempuran 9 hari yang diatur oleh surga dan keluarga manusia dari ribuan dewa dan kaisar. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Luming dan mereka berempat benar-benar tak terbendung. Mainkan larik di depanku, ajari kelas untuk mengajari kapak. Saat dan minum dingin, tubuhnya bergerak sedikit, dan rune tak berujung keluar dari tubuhnya. Dari setiap pori tubuhnya, sebuah rune mengalir keluar, dan kemudian dia menghilang ke dalam kehampaan. Waktu bernafas, dan tidak tahu berapa banyak rune yang telah dia mainkan. Ayo, bunuh mereka. Teriak Yeludi, mengimbau semua orang untuk segera melakukan sesuatu, agar tidak menimbulkan kecelakaan. Membunuh. Semua orang, surga dan orang-orang meraung pada saat yang sama, mendesak susunan pertempuran 9 hari. Raja surga dan manusia, yang begitu besar dan tak tertandingi, mengayunkan pedangnya untuk membunuh Luming dan mereka. Itu terlalu mengerikan, pedang melambai dan kekosongan terus meledak. Bahkan dewa biasa harus menghindari ketajamannya. Ini sama sekali bukan apa yang Luming dan mereka bisa lawan. Di bawah serangan seperti itu, bahkan jika itu adalah kekuatan waktu dan ruang gelembung, sulit untuk melarikan diri. Ini perbedaan besar. Luming, Qiuyue dan Pao Pao bermartabat. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Dan. Pada saat ini,
Serangkaian rune muncul di antara ribuan Tianren yang mengatur susunan tersebut. Rune ini sepertinya memutuskan hubungan antara Tianren ini. Raja besar surga dan manusia, nafasnya dengan cepat melemah, dan kemudian sentuhan, menjadi aliran energi yang hilang. Arai pertempuran 9 hari rusak seperti ini. Biarkan semua terans, beberapa luar biasa. Namun, Luming tidak terlalu terkejut. Kura-kura dunia awalnya lahir untuk larik rune. Mereka dilahirkan untuk mengontrol berbagai larik rune. Dan adalah kebanggaan tertinggi keluarga kura-kura dunia. Dia telah memperoleh Arai, karakter Tiongkok kuno asli. Dia telah menguasai susunan rune bersama, dan telah mencapai level yang luar biasa. Selain itu, Luming berani menyimpulkan bahwa dan benar-benar mempelajari susunan pertempuran 9 hari, jadi tidak sulit untuk menemukan kekurangan dari susunan pertempuran 9 hari dan menghancurkannya dengan satu gerakan. Terlebih lagi, Tianren ini berasal dari faksi yang berbeda. Bahkan jika mereka mengatur susunan pertempuran 9 hari, mereka tidak akan terlalu mulus dan mulus. Setelah mereka rusak, akan lebih mudah. Membunuh. Ketika susunan pertempuran 9 hari rusak, Luming, Qiuyue dan Pao Pao siap untuk pergi. Dengan kedua tangan melambai, kekuatan ruang dan waktu pecah secara menyeluruh, berpusat pada gelembung, menyebar ke segala arah, dan menyelimuti semua manusia di langit. Rambut putih. Seseorang berteriak ngeri, karena dia menemukan bahwa kulitnya menyusut dengan cepat, rambut emasnya memutih, dan tubuhnya menua dengan cepat. Akhirnya, itu membusuk sepenuhnya dan berubah menjadi abu. Ini karena pengaruh kekuatan waktu dipercepat, sehingga orang tersebut cepat menua, hingga membusuk. Di tempat lain, ada retakan di permukaan tubuhnya, yang kemudian pecah berkeping-keping. Itu terbunuh oleh kekuatan ruang. Tentu saja, orang-orang ini semuanya lemah dalam kultivasi dan kuat dalam kekuatan, yang menghalangi pengikisan kekuatan ruang dan waktu. Namun, meskipun diblokir, itu sangat terpengaruh, dan baik kekuatan maupun kecepatan telah ditekan. Pada saat yang sama, Luming dan Qiuyue bergandengan tangan untuk membunuh masa lalu, dan membunuh orang-orang Tianren. Mereka saling menyerang dan membunuh orang-orang Tianren. Meskipun para pahlawan dari keluarga Tianren ini semuanya memiliki kultivasi Kaisar Dewa 9 kali lipat, kebanyakan dari mereka hanya kekuatan tempur bintang 5 dan kekuatan tempur bintang 6. Mereka sama sekali bukan saingan Luming dan Qiuyue. Selain itu, mereka ditekan oleh kekuatan tempur ruang waktu, sehingga mereka tidak dapat menahan serangan Luming dan Qiuyue. Setiap serangan melintas, ada orang kuat dari keluarga Tianren yang terbunuh. Penuh darah, jeritan, intimidasi satu sama lain. Dalam sekejap, Luming membunuh puluhan orang. Sialan, kamu ingin mati. Yeludi mengaum, matanya merah, dan dia membunuh Luming. Pada saat yang sama, Tianjiao top lainnya, dengan kekuatan tempur NINESTAR dan Tenstar, juga membunuh 4 orang Luming satu demi satu. Mereka memiliki daya juang yang kuat dan tidak terlalu tertekan oleh kekuatan ruang dan waktu. Jauhi mereka. Luming bergumam, menunjukkan metode tubuhnya, dan mundur dengan cepat untuk menghindari roh jahat Tianjiao. Bulan musim gugur, gelembungkan beberapa orang, hal yang sama, bukan keterikatan Tianjiao terkuat ini, bunuh orang-orang kuat dari keluarga Tianren itu. Berkat kekuatan ruang dan waktu, mereka sangat cepat. Dalam sekejap, mereka mengejar orang-orang kuat dari keluarga Tianren itu. Gerakan pembunuhan yang kuat keluar, dan satu demi satu mereka terbunuh. Tentu saja, semua cincin penyimpanan mereka ada di tangan Luming. Sialan, sial. Raungan arogan Yeludi, tapi dia tidak bisa mengejar Luming. Dalam kekuatan ruang dan waktu, kekuatan mereka sulit untuk dimainkan sepenuhnya. 4390. Susunan pertempuran 9 hari Tianren dipatahkan dan ditekan oleh kekuatan ruang dan waktu. Namun, Luming dan Luming, terutama menghindari Tianjiao dari Tianren teratas, membunuh orang-orang kuat itu. Tidak terlalu sulit untuk membunuh mereka. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 60 orang kuat dari keluarga Tianren yang tewas di tangan mereka. Orang kuat lainnya dari klan Tianren terkejut dan mundur. Mereka tidak berani mendekati Luming dan lainnya. Tanpa restu dari susunan pertempuran 9 hari dan Perang Dunia Pertama pada level yang sama, orang-orang kuat dari keluarga Tianren ini jauh dari Qiuyue dan lainnya. Tinggalkan semuanya untukku. Minuman gelembung, 2 kata kuno asli terbang keluar, kekuatan ruang dan waktu terus-menerus meledak, mengalir ke orang-orang Tianren. Dan juga sangat kuat. Di tubuhnya, ada sinar cahaya yang terus-menerus. Begitu cahaya keluar, itu berubah menjadi sebuah arai. Satu nafas, ada ratusan susunan antara langit dan bumi. Kecepatan menyusunnya luar biasa, bahkan Luming tertegun.
Jelas, setelah Dandan dihidupkan kembali oleh air mata dari 5 elemen abadi, kekuatan tempurnya juga telah meningkat pesat. Sulit untuk menilai berapa banyak bintang yang bisa dicapai. Karena Dandan mengontrol larik rune, kombinasi dari berbagai jenis larik rune itu misterius dan sangat sulit. Bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan semua jenis formasi, bahkan jika mereka melawan keberadaan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Ada berbagai macam susunan, seperti yang menjebak musuh, menyerang, membingungkan, susunan ilusi, dan sebagainya. Mereka bergegas ke orang-orang Tianren. Dapat dikatakan bahwa dengan kerjasama Dandan dan Gelembung, Luming dan Qiuyue membunuh orang-orang Tianren itu, sesederhana memotong melon dan memotong sayuran. Tapi kali ini, Luming terkejut. Karena kedua sosok itu, tiba-tiba dari kerumunan, bergegas ke Luming dan yang lainnya, kecepatannya sangat luar biasa, cepat menuju keempat Luming. Dandan minum dengan lembut. Array itu berbalik dan bergegas menuju pria itu. Tapi sosok itu terlalu mengerikan. Seluruh orang itu seperti pedang tajam. Array dipecah satu per satu. Dalam sekejap, ratusan dari mereka tertusuk. Begitu wajah Dandan berubah, dia minum dengan marah, dan tangannya menari dengan cepat. Di kakinya, sinar matahari yang cemerlang memenuhi kakinya, dan barisan besar muncul. Kali ini, hanya ada satu larik, tetapi jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang sebelumnya. Mengaum. Di dalam barisan, seekor binatang raksasa dilarikan keluar. Binatang raksasa ini, sangat ganas, bertubuh harimau, tetapi dengan kepala naga, bersisik, bergegas ke sosok ini. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Kemudian, kedua belah pihak mundur dengan cepat. Namun, Dandan semakin mundur, dan cahaya susunan di kakinya redup. Itu dia, Ye Qianyu. Mata Luming berkilat. Sosok ini benar-benar salah satu putra surga, 1000 gunung Yechu. Tidak heran kekuatannya lebih baik daripada Perang Dan. Begitu kamu Qianyu mundur, matanya dingin. Kekuatan hukuman tangan kanannya dan kekuatan Tianli tangan kirinya terjalin bersama dan membunuh Dandan lagi. Di sisi lain, ada juga sosok yang datang. Ini adalah wanita berkebangsaan Tianren. Dia sangat cantik, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan waktu dan ruang gelembung terus meledak di depannya. Dia terus-menerus menerobos kekuatan ruang dan waktu dan bergegas ke Luming. Pedang ruang dan waktu, potong. Minuman bubble jiao, telapak tangan, ada senjata besar berbentuk busur, yang benar-benar dipadatkan oleh kekuatan ruang waktu, mengandung kekuatan serangan yang mengerikan. Bila ruang dan waktu, untuk potongan wanita Tianren ini. Di tangan wanita Tianren, sebuah kapak benar-benar muncul. Tubuh mungil, memegang kapak besar, dipotong ke gelembung, bertabrakan dengan tepi ruang dan waktu. Ketika suara, energi destruktif, menyapu ke segala arah, gelembung dan wanita Tianren, tubuh gemetar, terbang kembali. Ini bahkan sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah wanita dari keluarga Tianren ini adalah putri surga? Hati Luming tergerak. Pao-Pao sekarang menjadi kaisar Dewa 9 berat, kekuatan tempur telah mencapai 11 bintang. Dan wanita dari keluarga Tianren ini, yang bisa disamakan dengan gelembung, jelas juga memiliki kekuatan tempur 11 bintang. Sangat mungkin bahwa dia adalah putri surga. Kali ini, Luming dan penyergapan mereka tidak dipimpin oleh Yeludi dan lainnya, tetapi oleh beberapa kaisar. Mata Ye Qiansheng dingin, menyapu Luming, penuh pembunuhan. Di Gunung Peri 5 Elemen, Luming Xian sebenarnya satu langkah melewati dinding cahaya kemasan, yang sangat memalukan baginya. Jadi dia keluar lebih awal. Ketika dia mendengar tentang istana bintang tempat Luming berada, dia segera menghubungi putra dan putri surgawi lainnya dan memimpin orang untuk menyergap di sini untuk membunuh Luming. Sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan Luming pergi? Bunuh. Ye Qianyu meraung, rambut emas panjangnya berterbangan, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam dua jenis kekuatan yang kuat. Dia membunuh Luming dengan gila. Dan tidak akan membiarkan lawan mendekati Luming. Dengan kilatan rune di tubuhnya, dia akan muncul di depan ribuan gunung Yechu. Saat susunan dimulai, binatang raksasa lain keluar dan membunuhnya. Dan kamu Qianyu berada dalam pertempuran sengit. Meskipun Dan lebih lemah dari Ye Qianyu di depan satu sama lain, Dan memiliki terlalu banyak arti. Ada banyak arai. Berbagai jenis susunan terus digunakan untuk bertarung satu sama lain. Untuk sementara, kamu Qianyu tidak bisa berbuat apa-apa tentang Dan. Tapi dengan cara ini, Dan gelembung terjerat satu sama lain. Muyun, hidupmu adalah milikku. Hidup Muyun, aku menginginkannya. Tianjiao kelas 2 itu, seperti Yeludi dan lainnya, bergegas ke Luming saat ini. Ayo. Mata Luming cerah, dan ada tombak yang keluar dari pori-porinya. Seluruh orang memiliki potensi untuk berubah menjadi tombak.
Di jantung bulan musim gugur, jantung dari 9 lubang berdetak kencang, dan seluruh orang ditutupi oleh 9 warna sinar matahari, siap untuk melancarkan serangan yang kuat kapan saja. Namun saat ini, sesosok tiba-tiba keluar dari belakang Yeludi dan lainnya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Yeludi dan lainnya. Dengan kecepatan yang lebih luar biasa, ia bergegas ke Luming dan Qiuyue. Ini adalah pemuda surga, sangat muda, juga sangat tampan, dengan temperamen yang aneh. Dia memiliki pistol panjang di tangannya. Sua. Tenda senjata, tiba-tiba menuju Luming menusuk di masa lalu. Cepat, cepat sampai ke titik kecepatan luar biasa, hampir dalam sekejap, tidak jauh dari Luming. Tuan muda, hati-hati. Seru Autumn, dia telah berjaga-jaga, sekarang pertama kali menyerahkan, 9 warna Xiaoguang menjadi parang, dipotong ke senjata ini, ingin memblokirnya. Kapan? Pisau melengkung 9 warna secara akurat memotong pistol, dan kemudian pisau melengkung 9 warna, getaran keras, dan kemudian tabrakan. Tapi tenda senjata itu tidak berhenti, terus menusuk ke bulan musim gugur. Qiuyue hanya memberinya semua kekuatannya dan ingin mengelak saat ini, sudah terlambat. 4391. Lihat, tenda tombak yang mengerikan itu, akan menusuk bulan pertengahan musim gugur, dan bulan musim gugur, juga sulit dihindari. Pada saat kritis, Luming menggunakan teknik aurora yang hebat, merangkul bulan musim gugur, dan dalam sekejap muncul 100 mil jauhnya, menghindari serangan senjata ini. Pria ini sangat kuat. Wajah Luming serius. Kekuatan pemuda malaikat ini benar-benar mengerikan. Dengan kekuatan Qiuyue, dia melancarkan serangan terkuat. Dia dikalahkan secara langsung dan hampir terkena serangan pihak lain. Kekuatan pemuda ini benar-benar di atas 1000 gunung Yechu, dan kekuatannya bukan 1 atau 2 poin. Itu dia, Yechu. Saat ini, Yeludi dan yang lainnya, dalam hati mereka gila, tubuh tidak bisa tidak berhenti, menatap Yechu dengan kagum. Yechu Tianji, sosok legendaris dalam keluarga Tianren, sangat berbakat dan menakutkan. Ada 9 putra dan putri surga di 4 istana surgawi, tetapi bahkan putra dan putri surga dapat dibagi menjadi kuat dan lemah. Yechu Tianji, jelas, berdiri di puncak eksistensi. Dikabarkan bahwa kamu Chu Tianji adalah salah satu dari 2 yang paling kuat di antara 9 putra dan putri surgawi. Tentu saja, ada juga istana surga kelima di istana surga. Tidak diketahui apakah ada mekanisme alami kami Yechu di dalamnya. Mereka tidak menyangka bahkan Yechu Tianji muncul. Muyun, orang ini, sudah mati. Yeludi dan yang lainnya mengira mereka tidak melanjutkan perjalanan. Karena mereka tahu bahwa ketika kesempatan Yechu datang, mereka tidak perlu melakukannya, dan mereka tidak akan membiarkannya. Mekanisme alami Yechu melangkah maju, dipaksa untuk pergi ke arah Luming dan Autumn, mata dingin, penuh dengan semangatku yang tak terkalahkan, kuat dan mendominasi. Kamu baik sekali memblokirku. Aku tidak menyangka ada wanita seperti itu di antara umat manusia. Ikuti aku dan jadilah selirku. Aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Yechu Tianji memandangi bulan musim gugur dan berkata pada bulan musim gugur. Kata-katanya penuh percaya diri. Dia adalah salah satu dari 2 yang terkuat di antara generasi muda Tiangong. Tidak hanya itu, meski dia begitu kuat di masa lalu dinasti keluarga Tianren, ada beberapa yang bisa memiliki bakat ini. Generasi muda dari generasi Tiangong sangat kuat dan lebih kuat dari sebelumnya, dan hanya 2 iblis setingkatnya yang muncul. Di masa lalu, dia adalah Raja Zaman. Orang-orang seperti dia ditakdirkan untuk menjadi salah satu orang teratas di surga dan keluarga manusia di masa depan, dan menguasai alam semesta. Apa yang dia mau? Oleh karena itu, dia sangat percaya diri dan mengatakan langsung kepada Qiuyue apa yang dia inginkan. Aku hanya ingin tuan muda. Qiuyue menggelengkan kepalanya, melangkah keluar setengah langkah, menghalangi di depan Luming, dengan hati-hati menatap Yechu Tianji. Kecemburuan. Kecemburuan yang kuat memenuhi pikiran Yechu. Wanita cantik seperti itu menolaknya. Wanita seperti itu bisa menjadi putri surgawi ketika dia berada di keluarga Tianren, tetapi dia disebut Tuan Luming. Bahkan dia tidak memiliki pembantu seperti itu, juga tidak memenuhi syarat untuk memiliki pembantu seperti itu. Tapi Luming melakukannya. Benda apa itu Luming? Dia hanyalah keluarga sederhana. Bagaimana dia bisa memiliki wanita yang begitu berdedikasi dan anggun sebagai pelayan? Api kecemburuan sepertinya berubah menjadi substansi. Ini membuat Yechu Tianji menatap mata Luming, membunuh mesin lebih intens beberapa kali. Kamu sebaiknya berpikir jernih, ikuti aku adalah pilihan terbaik untukmu. Dalam hal latar belakang,
Aku, Tianren, bertanggung jawab atas alam semesta, dan dalam hal bakat, aku adalah generasi muda Tianren terkuat. Tidak, alam semesta adalah yang terkuat. Ikuti aku, kamu tidak harus mati, dan kamu akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Ye Chu Tianji melanjutkan, sayang sekali wanita seperti Qiu Yue terbunuh. Dia ingin membujur lagi. Tidak, tuan mudaku adalah yang terbaik. Cara tegas bulan musim gugur. Hehe, dia yang terbaik. Ye Chu Tianji marah dan memandang Lu Ming, menunjukkan jejak penghinaan, meskipun dia adalah kekuatan tabu, tapi di depanku, dia akan berlutut. Ledakan. Suara itu jatuh, dan Ye Chu melangkah keluar dari langit. Udara kemarahan naik ke langit. Seluruh dunia tampaknya diselimuti oleh gunung besar tanpa batas, penuh tekanan tumpul. Hal yang sama adalah Zhou Xiong Kaisar Dewa, tekanan Tianji Ye Chu jauh lebih kuat dari yang lain. Pada saat yang sama, ada 3 jenis cahaya di sekitar tubuh Ye Chu. Semacam cahaya, sepotong petir putih kecil terbentuk, terus berputar, dan akhirnya berubah menjadi pedang perang. Ini adalah kekuatan hukuman. Ada juga semacam cahaya abu-abu, yang akhirnya menyatu menjadi pedang. Itu adalah kekuatan kehancuran. Jenis cahaya lain, menjadi senjata panjang. Ini adalah kekuatan surga. 3 kekuatan surga yang paling kuat. Murid Lu Ming tiba-tiba menyusut dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Ini pertama kalinya Lu Ming melihat Tianji Ye Chu, yang sebenarnya mengendalikan 3 jenis kekuatan surgawi yang kuat. Lu Ming telah melihat tangan Tianren Tianzun, tetapi Tianzun hanya mengendalikan 2 jenis kekuatan tertinggi surga. Tapi kamu Chu Tianji, sebenarnya mengendalikan 3 jenis kekuatan surga yang paling kuat. Ini benar-benar mengerikan, tidak heran dia begitu percaya diri. Bukan hanya Lu Ming yang terkejut, bahkan orang-orang dari klan Tianren terkejut. 3 kekuatan surga yang paling kuat. Ya Tuhan, Ya Chu Tianji, putra surga, seperti yang diharapkan, mengendalikan 3 kekuatan surga yang paling kuat. Legenda itu benar. Sungguh jenius untuk mengendalikan 1 jenis kekuatan surga tertinggi. Kaisar dapat mengendalikan 3 jenis kekuatan surga. Bagaimana kamu mempraktikkannya? Aku iri padamu. Jangan iri, jaraknya terlalu besar. Banyak Tianren telah membicarakannya. Di klan Tianren, sangat jarang mengendalikan 1 jenis kekuatan surga tertinggi, apalagi mengendalikan 3 jenis kekuatan surga tertinggi. Menurut legenda, hanya sedikit orang tua yang masih hidup di keluarga Tianren yang dapat mengendalikan 3 kekuatan surga yang paling kuat setelah jangka waktu yang lama. Sejujurnya, Ye Chu Tianji memang memiliki modal untuk dibanggakan. Pantas saja tabu pun tidak dipandang sebelah mata. Hari ini, aku ingin tubuh yang tabu, berlutut di depanku. Biarkan kamu tahu siapa yang terkuat. Ye Chu Tianji memandang Qiu Yue dan berkata, kalian berdua, aku akan memberimu kesempatan untuk berpaling padaku. Tujuanku bukan kamu. Selama kamu menoleh padaku, semua kesalahan masa lalumu bisa dimaafkan, dan ada masa depan yang cerah. Sejujurnya, untuk Dandan dan Gelembung, dia memiliki masa depan yang cerah hati yang tak tertandingi yang sama. Jika Qiu Yue, Dandan, dan Pao Pao dapat berpaling padanya, tidak akan ada yang bersaing dengannya di Tianren. Bahkan Ye Ling Hongye, yang setenar dia, tidak bisa melakukannya. Apakah kamu bermimpi? Dandan menanggapi lebih langsung. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Jawaban Bubble, semakin banyak orang yang marah. Mesin pembunuh Ye Chu Tianji di matanya tiba-tiba meledak, dan amarahnya di dalam hatinya meledak sepenuhnya. Jika kamu keras kepala, kamu akan membunuh mereka bersama. 3 jenis senjata, yang diringkas oleh kekuatan surga yang paling kuat, melesat ke arah Lu Ming. 4392. 3 senjata Ye Chu semuanya diringkas oleh kekuatan surga. Kekuatan hukuman dari surga, diringkas menjadi pedang perang, menjadi besar dan tak tertandingi, selama 10.000 li, 1 pedang terpotong, petir tak terbatas terisi, dan langit bergerak. Kekuatan Tianmi diringkas menjadi pedang. Bilahnya sepanjang 10.000 li. Di tempat yang dilaluinya, kekuatan destruktif menekan Lu Ming. Dan kekuatan kematian surga berubah menjadi tombak, menembus kehampaan dan mematahkan alis Lu Ming. Sungguh mengerikan bergandengan tangan dengan 3 kekuatan surga yang paling kuat. Kekuatan tempurnya jauh melampaui 1000 gunung Ye Chu. 12 kekuatan tempur bintang. Lu Ming yakin kekuatan tempur Ye Chu Tianji telah mencapai 12 bintang. Meskipun kekuatan tempur 12 bintang hanya 1 bintang lebih tinggi dari 11 bintang, efektivitas tempurnya sangat kuat. Jika kedua belah pihak bertarung, mereka benar-benar hancur. Dengan kekuatan Qiu Yue dan Lu Ming, mereka akan mati di tangan satu sama lain. Tapi mereka harus bertarung.
Luming mendorong kekuatan bertarungnya ke puncak dan siap bertarung keras, begitu pula Qiu Yue. Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di udara yang tinggi, tiba-tiba terdengar suara mengerikan yang menghancurkan langit. Satu demi satu bunga teratai hitam terbang dengan kecepatan luar biasa, targetnya adalah Ye Chu Tianji. Ada total lebih dari 100 bunga teratai hitam. Selama penerbangan, kelopak bunga teratai dipisahkan dan diikat menjadi 3 pedang panjang. Mereka masing-masing terbang ke 3 senjata Ye Chu Tianji, yang dibentuk oleh kekuatan surga yang paling kuat. Kecepatan keduanya sangat luar biasa. Mereka bertabrakan satu sama lain sebelum mereka dapat bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 guntur berturut-turut, dan ke-6 senjata di kedua sisi meledak. Serangan Tianji Ye Chu diblokir, dan 3 jenis senjata yang dibentuk oleh kekuatan surga yang paling kuat diledakkan. Adegan itu, hati semua orang, tidak bisa tidak terkejut. Terutama orang-orang dari keluarga Tianren, sungguh luar biasa. Di dunia, selain Ye Ling Hongye yang sama terkenalnya dengan Ye Chu Tianji, adakah yang bisa memblokir serangan Ye Chu Tianji? Siapa ini? Secara tidak sadar, mata semua orang menatap ke langit. Di antara mereka, Luming adalah yang paling heboh. Karena dia tidak perlu melihat, dia tahu siapa yang datang. Xian Yanxing. Jangan lihat, Luming tahu itu Xian Yanxing. Dia sangat akrab dengan Xian Yanxing sehingga dia mengetahuinya begitu pihak lain bergerak. Benar saja, di Istana Surga, seorang wanita cantik melangkah di udara. Wanita yang mengenakan gaun hitam ini memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang tiada taraf. Dia bukan Xian Yanxing, tapi siapakah dia? Jantung Luming berdetak kencang, dan matanya tertuju pada Xian Yanxing, yang sulit untuk dihilangkan. Demikian pula, mata Xian Yanxing juga langsung tertuju pada Luming, seolah-olah di matanya, hanya Luming yang sendirian, tidak ada orang lain. Siapa kamu? Mekanisme alami Ye Chu acuh tak acuh, tetapi di kedalaman matanya, ada jejak warna yang bermartabat. Karena dia merasakan tekanan kuat pada Xian Yanxing. Tekanan semacam ini, kecuali di Ye Ling Hongye, tidak ada lagi. Sekarang, di Xian Yanxing, dia merasakan tekanan untuk kedua kalinya. Di dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa di dunia ini, selain Ye Ling Hongye, ada orang yang bisa bersaing dengannya. Dalam benaknya, dia dengan cepat mencari semua Tianjiao teratas di alam semesta, termasuk mereka yang menghancurkan pasukan surga. Tapi tidak. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun di generasi muda tentara Mietian yang dapat bersaing dengannya, dan yang terkuat lebih lemah darinya. Dia belum pernah mendengar tentang Xian Yanxing dan belum pernah melihatnya. Orang yang membunuhmu. Xian Yanxing tersenyum pada Luming, dan kemudian menatap Tianji Ye Chu, mengungkapkan pembunuhan yang mengerikan. Orang itu lagi, Luming lagi. Ye Chu Tianji meraung di dalam hatinya dan cemburu pada Luming. Selama kamu tidak buta, kamu dapat melihat bahwa hubungan antara Xian Yanxing dan Luming benar-benar luar biasa. Bagaimana wanita cantik dan talenta hebat bisa berkumpul di sekitar Luming? Tuhan sangat tidak adil. Kamu ingin membunuhku. Konyol kalian semua ada di sini hari ini. Ini saat yang tepat untuk menangkap kalian semua. Mekanisme alami Ye Chu meraung, dan 3 kekuatan surga yang paling kuat keluar lagi. Kali ini, itu tidak berubah menjadi senjata, tetapi menjadi 3 binatang aneh, membunuh Xian Yanxing. Xian Yanxing melangkah di udara, rok panjangnya berkibar, dan tangannya ditekan, bidang yang indah terisi, dan cakupannya meluas dengan cepat, menutupi misteri Ye Chu. Pada saat yang sama, di bawah kakinya, ada bunga teratai hitam besar dengan 108 kelopak, memegangi Xian Yanxing. Wah, wah, wah. Kelopak teratai hitam terus terbang keluar, memotong ruang dan terbang ke Ye Chu Tianji. Kedua belah pihak menyerang, meluncurkan tabrakan kedua. Kelopak teratai hitam sangat tajam, fleksibel, dan tidak dapat diprediksi. Untuk sementara, kedua belah pihak berjuang keras. Dalam sekejap mata, 2 orang yang berkonfrontasi puluhan jurus, tidak membedakan pemenang atau pecundang. Wajah Ye Chu menjadi semakin jelek dan bermartabat setelah Perang Vietnam. Telah dikonfirmasi bahwa Xian Yanxing benar-benar ada di level yang sama dengannya. Adapun yang lainnya, mereka semua tercengang dan diliputi rasa tidak percaya. Mereka benar-benar tidak percaya. Ini Ye Chu Tianji. Itu adalah salah satu Tianjiao terkuat dari generasi muda Tianren. Di era inilah keluarga Tianren memiliki 2 tingkat keberadaan. Di masa lalu, Tianjiao pada level ini dan Tianjiao yang mengendalikan 3 kekuatan surga yang paling kuat sangat jarang. Seringkali butuh waktu berkali-kali untuk menghasilkan satu. Begitu muncul, itu adalah karakter yang menekan alam semesta di suatu era.
Karakter seperti itu, meskipun ditempatkan di klan Tianren, tidak terkalahkan, tetapi sekarang, mereka diblokir oleh manusia, dan masih merupakan ras manusia. Apakah ada keberadaan umat manusia yang begitu kuat? Ini merupakan pukulan telak bagi harga diri orang-orang Tianren, yang selalu berpikir bahwa mereka lebih unggul. Saat ini, pertarungan antara Dan dan Pao Pao berhenti. Ye Chu Qianyue dan wajah putri hari itu juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang bisa melawan Ye Chu. Dan, bulan dan gelembung musim gugur datang ke Luming bersama. Segera, Xian Yanxing dan Kamu Chu Tianji telah bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan, tetapi mereka masih belum menang atau kalah. Ledakan. Pada akhirnya, kedua pria itu melakukan langkah yang benar dan mundur bersama. Xian Yanxing melangkah di udara dan mundur ke arah Luming. Ayo pergi, ayo masuk ke tanah, kata Xian Yanxing. Luming mengangguk, dan semua orang terbang menuju bumi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka memiliki banyak orang, tetapi hanya dengan mengandalkan barisan pertempuran 9 hari mereka dapat memberikan permainan penuh untuk keuntungan mereka dalam hal jumlah. Sayangnya, dengan kehadiran 1 hari, rangkaian pertempuran 9 hari mereka tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi tanpa formasi, mereka tidak memiliki cara untuk memulai menghadapi tim kecil Luming. Kami tidak dapat memberikan permainan penuh untuk keuntungan jumlah orang. Jika kita benar-benar ingin berkerumun bersama, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. 4393. Wajah Ye Chu suram dan ingin bergerak, tapi dia tidak melanjutkannya. Dengan masuknya Xian Yanxing, dia tidak yakin. Kecuali jika kamu mencoba. Namun, tidak hemat biaya untuk mencoba yang terbaik sekarang, yang akan memengaruhi perdebatan benih asli di belakang. Jika akar penyakitnya jatuh sekarang, perebutan benih asli akan sangat tidak menguntungkan baginya. Dia ingin membunuh hati Luming, tidak seberat Tianren biasa. Setelah membunuh Luming, Tianren biasa dapat dikanonisasi sebagai putra surga atau putri surga. Tapi dia sudah menjadi putra surga, dan dia adalah putra surga yang terkuat. Setelah membunuh Luming, bagaimana dia bisa dikanonisasi? Berikan beberapa hadiah paling banyak. Namun dalam kapasitasnya, imbalan seperti apa yang kamu inginkan? Untuk sesaat, Luming dan yang lainnya telah kembali ke daratan. Di sini, ada 4 pohon besar yang melindungi mereka. Mereka akan lebih aman. Di tanah, Ye Ling juga sedikit terpana dan kaget. Orang-orang di sekitar Luming juga terlalu mengerikan. Mereka semua adalah monster yang tiada taranya. Ada sedikit di alam semesta. Bakatnya, telah dianggap sebagai yang teratas, tetapi dibandingkan dengan sisi manapun dari Luming, itu dikalahkan. Aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Luming juga bergumam bahwa kejadian hari ini di luar dugaannya. Hari ini, dia dikepung oleh begitu banyak ahli. Dia membunuh beberapa orang kuat dari keluarga Tianren sebelumnya. Dia tidak berkonfrontasi dengan Tianren Tianjiao itu. Kekuatan sebenarnya belum sepenuhnya terungkap. Beberapa kali, mereka dicegat oleh Qiuyue atau Xian Yanxing. Penampilanku hari ini benar-benar sedikit. Makanan lunak. Luming bergumam. Tapi dia tidak peduli. Semakin kuat wanitanya, semakin baik. Luming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing meraih tangan Luming dan menatap Luming dengan hati-hati, seolah ingin cukup melihat Luming. Tentu saja aku baik-baik saja, Xiao Qing. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kamu bisa terserap ke dalam kota abadi sejak awal? Luming juga melihat Luming dengan hati-hati dan bertanya. Aku tidak yakin, tetapi aku tidak menemui bahaya apapun saat memasuki kota Taisangxian. Sebaliknya, aku mendapat beberapa peluang, yang sangat meningkatkan kultivasi dan efektivitas tempur aku. Xian Yanxing mungkin memberikan penjelasan singkat tentang pengalamannya. Mungkin Xian Yanxing datang beberapa tahun sebelumnya dan memperoleh sejumlah besar tungku alkimia dan pil Hong Huang, dan memasuki beberapa rumah abadi dan mendapatkan kekayaan besar. Kultivasi dan efektivitas tempur telah meningkat pesat. Selain itu, dia memiliki ingatan tentang Tangking di kehidupan sebelumnya. Semua jenis seni dan sarana rahasia sangat kuat dan tak tertandingi. Oleh karena itu, dia dapat memiliki kekuatan tempur 12 bintang. Oh, jangan mati rasa. Masih ada orang di samping. Teriak Dan. Itu dia. Gelembung juga mengikuti. Batuk. Luming dengan cepat terbatuk dan mengintip Qiuyue. Qiuyue terus tersenyum dan berdiri di samping Luming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berkata kepada Xian Yanxing, "Kakak Yanxing, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Saudari Qiuyue, aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu semakin cantik." Xian Yanxing juga tersenyum dan memblokir tangan yang menghalangi bulan musim gugur. Luming sangat senang.
Xian Yanxing sudah mengetahui tentang hubungan antara Lu Ming dan Qiu Yue sejak lama. Tampaknya Xian Yanxing telah menerima Qiu Yue. Setelah itu, apakah dia akan menerima orang lain? Saat ini, Ye Ling juga terbang dan Lu Ming memperkenalkan mereka ke kedua sisi. Kakak Lu, dengan kecepatan seperti ini, sulit mengumpulkan 12 miliar pil Hong Huang untukmu. Ye Ling menghela nafas. Tidak apa-apa, ada banyak panen kali ini. Lu Ming tersenyum, dan dia tahu bahwa tidak mungkin mengumpulkan 12 miliar pil Hong Huang dalam waktu 50 tahun. Tungku untuk alkimia tidak cukup. Namun, perjalanan ke Wuxing Xianshan ini, bersama dengan orang-orang Tianren yang terbunuh sebelumnya, seharusnya dapat memanen beberapa danlu. Segera, mereka mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang mereka dapatkan dari Tianren. Baru saja mereka membunuh setidaknya 70 orang, tetapi Kaisar Dewa Zhouxiong, orang kuat dari keluarga Tianren dengan kekuatan tempur bintang 5 dan 6. Orang-orang ini tidak lemah, mereka harus memiliki banyak keuntungan. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Rata-rata, setiap orang memiliki lebih dari selusin tungku, yang berjumlah sekitar 1000. Selain para ahli yang terbunuh di Gunung Peri 5 Elemen, jumlah tungku bertambah, lebih banyak lagi. Cukup. Wajah Lu Ming bersinar dengan gembira. Sekarang kita memiliki hampir 9 tahun sebelum 50 tahun. Tungku ini cukup untuk membantu Lu Ming mengumpulkan 12 miliar pil Hong Huang dalam 9 tahun ke depan. Aku punya hampir 1000 tungku di tanganku, semuanya untukmu. Pada saat ini, kata Xian Yanxing, dengan lambaian tangannya, sejumlah besar tungku terbang keluar. Ada 1000 dari mereka. Kebanyakan dari mereka berdiameter 1 meter, tetapi ada hampir 30 dengan diameter 3 meter. Semua orang, termasuk Lu Ming, tertegun. Xian Yanxing sendiri memiliki ribuan tablet. Dia sendirian, ini mengerikan. Aku baru saja datang beberapa tahun sebelumnya dan mendapat kesempatan pertama. Xian Yanxing menjelaskan sesuka hati. Meski begitu, Lu Ming dan yang lainnya butuh waktu lama untuk bereaksi. Kemudian mereka menghadapi masalah baru. Danlu benar-benar cukup, tetapi kekurangan gas di pembuluh bumi saja tidak cukup. Jelas tidak cukup untuk memurnikan sekitar 10 miliar pil Hong Huang. Di bawah begitu banyak tungku, tidak akan memakan waktu 9 tahun, dan semuanya akan disempurnakan. Di daerah tersembunyi ini, ada banyak pembuluh darah tingkat tinggi, yang sangat kaya akan banjir dan gurun. Kami telah menugaskan orang untuk membawa sekumpulan tungku dan ke tempat lain untuk alkimia. Lu Mingdao. Ide bagus. Ayo pergi sekarang. Gelembung itu mulai menangis. Jangan khawatir, sekarang Ye Chu Tianji dan yang lainnya masih di Istana Bintang ini. Jika kita keluar, itu tidak baik untuk kita. Kita bisa menunggu untuk jangka waktu tertentu. Ye Chu Tianji dan yang lainnya pasti tidak akan tinggal terlalu lama. Mereka akan pergi ke Istana Bintang lain untuk mencari peluang. Lalu kita akan melakukan sesuatu lagi. Lu Mingdao. Setelah mereka mengangguk, mereka bergabung dan mulai mendesak tungku untuk membuat alkimia. Saat ini, ada lebih dari 3000 tablet di tangan semua orang. Sangat mengerikan untuk mendesak mereka bersama. Ini seperti ada lubang hitam besar. Gas liar di sekitar bergegas menuju tungku dan tersedot ke dalamnya. Setengah hari kemudian, pil Hong Huang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tungku. Mereka ada di seluruh langit. Aku tidak tahu berapa banyak. Lu Ming, dengan tabu, mengumpulkan semua pil Hong Huang ini ke dalam ring penyimpanan. Lalu, lanjutkan. Dengan cara ini, mereka bertahan di jalur ini selama setahun. Dengan alkimia gila mereka, kimandul di pembuluh darah bumi berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecenderungan ini, dalam waktu beberapa tahun, kekurangan gas di pembuluh bumi akan habis. 4394. Saat ini, Lu Ming dan keberangkatan mereka. Lu Ming, Xian Yanxing dan meninggalkan Medan. Ketiganya mengambil lebih dari 1000 tungku. Bulan musim gugur, gelembung, Ye Ling 3 orang, terus tinggal di sini menyempurnakan alkimia. Lu Ming, Xian Yanxing dan meninggalkan Medan dan menuju ke utara. Karena di sana, ada dataran tinggi yang mengandung rasa lapar yang kuat. Diperkirakan mereka menempati setengah dari yang sebelumnya. Ini, tentu saja, tidak dapat diabaikan. Segera, mereka datang ke Vena ini. Dalam perjalanan, mereka telah mendengar kabar bahwa kamu Chu Tianji, putra beberapa hari, telah meninggalkan Istana Bintang ini. Ini membuat Lu Ming bertiga merasa nyaman. Dari kejauhan, ki banjir dan kelaparan di wilayah ini masih sangat kuat, dan seharusnya dapat memurnikan 34 miliar pil Hong Huang lagi. Tanpa ragu, ketiga pria itu langsung bergegas kena di bagian dalam. Namun,
Begitu mereka mendekati bumi, mereka ditemukan oleh penduduk surga. Itu Moyun. Itu mereka. Itu tidak bagus. Ini pertempuran 9 hari. Dua kelompok orang dengan cepat berkumpul bersama untuk mengatur susunan pertempuran 9 hari. Ada lebih dari 200 orang dalam dua kelompok. Di antara mereka, keberadaan Dewa Kaisar Jeoshong tidak sedikit. Mereka mengatur susunan pertempuran 9 hari dan sangat kuat. Namun, Lu Ming dan mereka memiliki dandan. Alasan mengapa mereka mengambil dandan adalah untuk menghadapi pertempuran 9 hari. Lu Ming keluar bersama Xian Yanxing dan dandan untuk suatu tujuan. Dalam hal efektivitas tempur, Xian Yanxing adalah yang tertinggi. Cukup mengambil Xian Yanxing. Dengan dandan, itu adalah untuk memecahkan susunan pertempuran 9 hari orang-orang Tian. Kombinasi ini hampir sempurna. Benar saja, dandan bergerak, dan rune yang padat terisi, dan segera menghancurkan barisan pertempuran 9 hari dari klan Tianren. Kemudian, Xian Yanxing dan Lu Ming bergegas mendekat. Nyatanya, Xian Yanxing saja sudah cukup. Dengan lambaian tangannya, bunga teratai hitam terbentuk. Kelopak bunga teratai lebih tajam dari senjata paling tajam. Mereka terbang dari langit dan membunuh penduduk surga. Dalam sekejap, puluhan Tianren tewas. Ayo pergi. Melarikan diri. Anggota klan Tianren lainnya panik, termasuk dua klan Tianren Tianjiao, yang memiliki kekuatan tempur NINESTAR. Wajah mereka penuh kepanikan dan berlari ke kejauhan. Kamu tidak bisa pergi. Serahkan semuanya padaku, dunia iblis. Suara acuh tak acuh Xian Yanxing terdengar, dan medan khusus menyebar, menutupi seluruh wilayah, termasuk Tianren itu. Di alam iblis, orang-orang dari klan Tianren akan sangat ditekan. Pada saat yang sama, ada kelopak teratai tajam yang tak berujung beterbangan di langit. Puff, puff, puff. Orang Tianren, satu persatu, dibunuh. Bahkan jika kedua Tianren, Tianjiao, memiliki kekuatan tempur NINESTAR, itu sama saja. Di tangan Xian Yanxing, mereka rentan terhadap satu pukulan. Dalam sekejap, tidak ada yang mati setelah ratusan hari. Aku belum melakukannya. Lu Ming bergumam. Gerakan Xian Yanxing terlalu cepat. Sebelum Lu Ming melakukannya, semua orang Tianren sudah menetap. Terlalu kuat untuk menjadi tak terkalahkan di ranah Sandy. Hanya ketika Lu Ming menerobos ke Sandy Jeoshong, dia dapat menekan Xian Yanxing. Terus terang, orang biasa yang penting bagi Tuhan harus menghindari kekuatan tempur seperti itu. Kesenjangan antara alam dewa dan alam kaisar dewa lebih besar dan lebih sulit untuk diseberangi. Namun, tidak sepenuhnya mustahil untuk menyeberang. Jeoshong Kaisar Dewa, Tianjiao teratas dengan kekuatan tempur NINESTAR, dapat sepenuhnya melawan keadaan Dewa Yizong yang paling umum. Tidak heran jika kekuatan bertarung Xian Yanxing dapat menekan dewa yang paling umum. Setelah membunuh Tianren ini, dan membuat susunan dan memanggil api untuk membakar tubuh Tianren. Tentu saja, cincin penyimpanan ada di tangan mereka. Jumlah mereka tidak lebih dari beberapa. Tungku seharusnya berada di urat bumi. Masuk dan lihatlah. Lu Mingdao. Ketika mereka memasuki urat bumi, mereka menemukan ratusan danlu di dua tempat berbeda. Jelas, orang-orang dari klan Tianren sedang memurnikan pil, dan Tungku sedang memurnikan pil. Setelah mereka menemukan Lu Ming, mereka tidak menyingkirkan Tungku itu. Ini langsung lebih murah Lu Ming dan mereka, tangan mereka di atas Tungku, ratusan lainnya. Dan, kamu mengatur susunannya, dan kami akan membuat alkimia. Lu Mingdao. Jangan khawatir, berikan padaku. Setelah dan selesai, pria itu menghilang, dan kemudian mulai mengatur susunan di sekitar urat bumi. Tidak ada pohon besar yang harus dijaga di sini. Aku khawatir Tianren akan mendapatkan berita dan menyerang kembali, jadi kita membutuhkan dan untuk menyiapkan susunan. Selama kamu memberi dan waktu yang cukup, dia dapat mengatur susunan yang kuat dan mengerikan. Jika kamu berani datang, kamu bisa minum sepanci. Lu Ming dan Xian Yanxing, sebaliknya, mendesak Tungku untuk mulai memurnikan. Jika kedua urat bumi dimurnikan bersama, mereka akan lebih aman. Mereka pasti bisa mengumpulkan 12 miliar pil Hong Huang, dan akan ada lebih banyak lagi. Namun, semakin banyak pil Hong Huang, semakin baik. Tidak peduli bulan musim gugur, gelembung, atau yeling, semuanya perlu dikonsolidasikan dan diolah. Tapi Xian Yanxing dan tidak terlalu membutuhkan pil Hong Huang. Pil Hong Huang yang diserap oleh Xian Yanxing telah lama melampaui standar dan telah dikonsolidasikan. Dan, karena menyerap setetes air mata abadi 5 elemen, terlalu kuat, dan pil Hong Huang tidak diperlukan. Waktu berlalu dan itu 1 tahun lagi. Tahun ini, orang-orang dari keluarga Tianren tidak menyerang.
Aku tidak tahu apakah Luming dan Luming telah menduduki tanah ini atau alasan lain. Tentu saja lebih baik. Dan butuh 1 tahun untuk mengelilingi pembuluh darah bumi dengan susunan yang kuat, mengubah tempat ini menjadi jadi. Dan Luming memiliki lebih banyak pil Hong Huang. Saat ini, ada hampir 7 tahun sebelum 50 tahun. Segera, 4 tahun telah berlalu, dan masih ada 3 tahun lagi sebelum periode 50 tahun. Saat ini, 12 miliar pil Hong Huang yang dibutuhkan oleh Luming telah terkumpul. Pada saat ini, Luming kembali ke tanah asalnya dan mulai memurnikan pil Hong Huang untuk menerobos alam. Butuh waktu lebih lama untuk menembus Sandy Jiaoxiong. Karena, bagaimanapun juga, perlu memurnikan 12 miliar pil Hong Huang. Meskipun Luming memurnikan pil Hong Huang dengan sangat cepat, butuh waktu lama untuk memurnikan 12 miliar pil Hong Huang. Kali ini, Luming membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyempurnakan semua 12 miliar pil Hong Huang, dan kemudian mulai menyerang dunia. Pil Hong Huang sudah cukup untuk mempengaruhi dunia. Ini adalah hal yang biasa. Segera setelah itu, napas Luming melonjak, dan dia menjadi gila. Ini sangat kuat. Nafas Kaisar Dewa lebih mengerikan daripada banyak dewa. Ye Ling menghela nafas. Kakak Luming, tentu saja, adalah yang paling kuat. Sekarang dia telah menembus ke 9 tingkat Sandy, dan tidak akan ada yang melawannya. Jalur gelembung. Aku percaya itu. Ye Ling juga mengangguk. 4395. Ye Ling menganggukkan kepalanya dengan serius. Semakin lama dia bergaul dengan Luming, semakin dia merasa bahwa Luming kuat dan tak terduga. Setelah beberapa saat, napas Luming akhirnya tenang dan membuka matanya. Dewa Kaisar 9 berat, akhirnya tercapai. Sekarang, alam Kaisar Dewa, aku tidak takut pada siapapun. Ye Chutianji, berharap untuk bertarung denganmu. Mata Luming meledak dengan 2 cahaya halus, memancarkan cahaya kepercayaan diri. Sebelum terobosan, dia jauh dari lawan Ye Chutianji. Sebaliknya, dia mungkin mudah ditekan. Tapi sekarang tidak sama. Dari terobosan ke-8 Sandy ke ke-9 Sandy, kekuatan bertarungnya telah melonjak, dan promosi bintang 3-nya cukup untuk menekan Ye Chutianji secara bergantian. Masih ada 3 tahun lagi sebelum perebutan benih asli. Dalam 3 tahun ini, mari kita konsolidasi pencapaian kita. Luming berbisik. Belakangan, Luming dan yang lainnya masih memurnikan pil Hong Huang di 2 tempat. Saat bebas, mereka juga berlatih, berharap bisa meningkatkan diri ke level terkuat dan bersiap untuk pertempuran berikutnya dari benih asli. Dalam 3 tahun, itu sekejap. Segera, kerumunan memasuki kota Taisangxian, yang akan mencapai 50 tahun. Saat ini, semua orang akan berada di tubuh Hong Huang dan semuanya disempurnakan. Karena pil Hong Huang tidak bisa dikeluarkan. Jika mereka tidak dimurnikan, mereka akan sia-sia. Saat ini, semua orang berhenti memurnikan pil dan berlatih. Mereka yang berkeliaran di Xianfu Xiankue semua meninggalkan Xianfu Xiankue, menunggu pertarungan berikutnya untuk mendapatkan benih asli. Benih asli sangat penting untuk budidaya alam dewa. Dengan benih asli, penanaman dalam keadaan Tuhan akan jauh lebih lancar, seolah-olah ada arah, dan tidak akan ada jalan memutar. Tentunya yang terpenting dari benih asli adalah lingkungan aslinya. Dengan benih asli, kemungkinan menerobos lingkungan asli di masa depan akan sangat meningkat. Itulah intinya. Keadaan aslinya disebut Yuanzun. Di Istana Surgawi, itulah penghormatan surgawi. Di antara dewa-dewa primitif, itu disebut Tuhan-Tuhan. Ini adalah kekuatan puncak alam semesta yang sebenarnya, sangat kuat, menghancurkan keberadaan galaksi. Keberadaan keadaan asli tidak hanya sangat kuat, tetapi juga berumur panjang, hampir dengan alam semesta. Selama masa hidup alam semesta, demikian pula keberadaan asal mula. Keadaan asli hampir merupakan tujuan akhir dari semua praktisi. Itu juga merupakan langkah kedua dari kultivasi, puncak tertinggi dari alam dewa. Dan benih asli, terkait dengan lingkungan asli, siapa yang tidak bisa hati? Bukan untuk mengatakan bahwa kita akan dapat menembus keadaan semula di masa depan. Bahkan dalam keadaan Tuhan, kultivasi bisa lebih lancar, yang juga membuat banyak orang bersemangat. Di tanah, Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, Pao Popol dan Ye Ling berdiri berdampingan, menunggu kedatangan periode 50 tahun. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Tiba-tiba, langit bergetar, dan pusaran air kecil muncul. Dan kemudian, dari pusaran kecil ini, sebuah tangga muncul. Salah satu pusaran, merentangkan tangga, meluas ke Luming. Tidak hanya Luming, Xian Yanxing, Qiu Yue dan lainnya memiliki tangga di depan mereka. Semuanya, ada tangga, memanjang ke depan mata kita.
Bukan hanya Luming dan mereka, tetapi semua orang yang memasuki kota abadi Taisang, apakah itu salah satu dari 36 istana bintang, atau lantai pertama, kedua, atau ketiga kota abadi Taisang, semuanya sama. Ada tangga di depan semua orang. Ini dia. Luming dan mereka tahu bahwa perebutan benih asli telah dimulai. Setelah membaca informasi dari Fei Huang, Luming tahu bahwa mereka harus menginjak tangga ini terlebih dahulu. Hanya mereka yang lulus ujian yang memenuhi syarat untuk memperebutkan benih asli. Berjuang untuk kesempatan memadatkan benih asli. Ayo pergi. Luming Dao berkata, dan menaiki tangga. Begitu dia menginjak tangga, ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Luming. Kekuatannya terus menembus, seolah ingin melihat melalui Luming. Belakangan, sejumlah besar benda terbang keluar dari cincin penyimpanan Luming. Ada senjata kota Taisangxian, dan juga tungku. Semua senjata dan tungku terbang keluar, dan kemudian berubah menjadi pelangi, terbang ke kejauhan, menghilang di antara langit dan bumi. Begitu pula si Enyanxing dan yang lainnya. Begitu mereka menginjak tangga, semua senjata dan tungku yang mereka dapatkan di kota Taisangxian terbang menjauh. Untungnya, air mata dari 5 elemen abadi tertinggal. Luming menunjukkan secercah kegembiraan. Benar saja, air mata dari 5 elemen abadi tidak akan terbang dan bisa dikeluarkan. Nyatanya, selain air mata dari 5 elemen keabadian, ada juga beberapa benda yang bisa dikeluarkan, seperti bahan logam yang didapat dari kota abadi Taisang. Hanya saja bahan logam dari Taisang Xiancheng sangat langka dan hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Luming tidak tinggal lebih lama lagi, terus melangkah, dan akhirnya memasuki pusaran air dan menghilang. Setelah memasuki pusaran air, Luming sepertinya telah memasuki ruang lain, dikelilingi oleh kehampaan abu-abu, dan sulit untuk membedakan arahnya. Di kaki Luming, ada jalan batu biru menuju ke depan. Luming di sepanjang jalan batu biru, telah maju, tidak lama kemudian, sebuah pintu, blok di depan Luming. Ini adalah pintu ringan, menghalangi jalan Luming. Apakah penilaian ini? Luming berbisik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Luming. Jika kamu menerobos gerbang ini, kamu dapat berpartisipasi dalam perebutan benih asli. Jika kamu gagal, kamu akan dikirim langsung dari kota abadi Taisang. Suaranya terdengar sangat tua, seperti orang tua di senja hari. Luming terkejut. Apakah ada makhluk hidup di Taisang Xiancheng? Seharusnya tidak mungkin. Mungkin hanya keberadaan roh alat atau roh susunan. Pikiran Luming tiba-tiba berubah, dan imajinasinya penuh dengan imajinasi. Namun, ini mirip dengan dugaannya. Pintu cahaya ini adalah semacam penilaian. Hanya mereka yang lulus ujian yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perebutan benih asli. Imajinasi juga harus disaring. Kalau tidak, ada terlalu banyak orang. Kali ini, ratusan juta dari seluruh alam semesta memasuki kota celestial. Di antara mereka, Tuhan mendominasi alam, hanya sebagian kecil. Kebanyakan dari mereka berada di alam Kaisar Dewa atau Raja Dewa. Di antara mereka, jumlah Shen Huang Shenjun adalah yang terbesar, tetapi jumlah Shen Dijing juga luar biasa. Setidaknya ada beberapa juta orang di 36 istana bintang, atau bahkan lebih. Jika kita tidak menyaring satu batch, itu akan berlangsung sampai usia monyet. Ledakan. Tangan Luming, tinju ke arah pintu cahaya. Dengan suara keras, pintu lampu langsung meledak dan menghilangkan energi. Sangat sederhana. Luming sedikit terkejut. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam tinju tadi, dan pintunya terbuka. Ini lebih sederhana dari yang dia pikirkan. Mungkin itu kekuatan bertarungku, haha. Luming tertawa dan kemudian berjalan melewatinya. Ketika dia melewati pintu lampu, ruang itu berputar lagi, dan dia muncul di tempat lain. Ini. Luming melihat sekeliling. Luming menemukan bahwa dia berdiri di atas teratai. Ya, itu teratai putih. Diameter teratai sekitar 1 meter,